ikut hadir malam ini ya. Nanti teman-teman bisa nonton di YouTube channelnya Kak Hasya. Yeay, kasih reaksi lagi biar semangat. Halo Kak Fatma, Kak Mail dari Semarang, hai. Yuk yang lainnya boleh saling kenalan dulu. Ada siapa ini? Kak Safin dari Wonosobo. Salam kenal Kakak Kak Anggi dari Magelang. Hai Kak Anggi, Kak Natasha, hai kan Minat. Oh, ramai banget ya, ada Tangerang juga. Ada Kak Roswa dari Magelang. Wow. Ada Kak Ihsan dari Bogor. Hai Kak Lianita Magelang. Wow. Ini kayak dari ujung ke ujung ya. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Mirjayandi Sulsel, Kak Nurma, Kak Damayanti dari Bali, Kak Nuri dari Magelang. Halo. Nah, teman-teman ya, boleh sambil apa namanya perkenalan ya, teman-teman. Boleh di open cam juga nggak apa-apa ya. Jadi itu memang nanti kita ada challenge yang hadiahnya adalah uang digital. Nanti langsung satset masuk ke rekening teman-teman ya. Nah, challenge-nya itu apa tuh? Boleh ya aku bantu share sambil kenalan dulu. Yang belum kenalan boleh sambil diketik-ketik dari mana namanya siapa. Oke, next. Nah, ini challenge-nya ya teman-teman. Challenge-nya itu gampang banget. Jadi, teman-teman yang sudah bergabung di sini, makanya aku tadi bilang, teman-teman yang gabung secara live akan berkesempatan untuk menjadi pemenangnya. Karena yang pertama, teman-teman cuma harus buat story di IG tentang acara malam ini. Boleh tuh sambil di apa kameranya diaktifkan sambil ngonten ya. Nah, kalau teman-teman ikut webinar malam ini. Dan story yang kedua adalah nanti setelah pemaparan materi dari Kak Hasya dan Kak Dinuha, teman-teman silahkan banget untuk dipraktekkan singkat saja di story aja. Nanti langsung di tag ke empat Instagram kita, ada Kak Hasya, ada konten Ibu Ayu, ada Kak Nura Sifa Arif, dan Kak Dinuha. Ini boleh difoto dulu deh teman-teman, biar nanti nggak salah ngetek ya. Silahkan jangan sampai salah tag. Dan ini kita kasih limit time-nya sampai besok jam 6 sore. Dan kita akan umumkan pemenangnya besok jam 8 malam di IG Story 4 Duta Canva yang hari ini membersamai teman-teman. Oke, silakan difoto dulu. Gampang banget challenge-nya, jangan sampai nggak ikut karena hadiahnya adalah uang digital. Iya, reaksi lagi dong biar aku semangat. Beda ya kalau offline sama webinar, nggak ada yang wah gitu ya. Oke, oke. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah gabung, aku kasih tahu dulu rules-nya ya. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana memanfaatkan Canva untuk UMKM dan menaikkan performa produk teman-teman. Nah, kita satu arah dulu. Setelah ini kita akan langsung belajar dengan Kak Dimuha dan Kak Hasya. Satu arah dulu, nanti akan ada momen Q&A atau tanya jawab. Ada waktunya. Jadi nanti kalau sudah dikasih kesempatan, silakan teman-teman untuk chat atau open speaker juga nggak apa-apa. Nanti akan dimoderatorin dengan Kak Shiva. Oke, sudah difoto teman-teman? Kalau sudah difoto boleh dikasih reaksi, langsung kita next. Sip. Oke teman-teman, tak kenal pakai tak saya, tadi sudah kenalan ya. Aku boleh ya perkenalkan diri saya. Saya Dista, mungkin banyak yang belum paham, belum kenal saya. Saya ini dari Magelang teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat Canva Community Lab di Magelang, kebetulan saya yang membersamai teman-teman di Magelang. Saya ini ibu rumah tangga biasa yang butuh mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Jadinya kalau ngomong bisa dribble kayak kereta api ya teman-teman. Kalau saya expertnya di bagian template dan bikin presentasi Canva. Jadi suka bikin proposal gitu lewat Canva. Nah, buat teman-teman yang belum follow saya, boleh silahkan di-follow di konten Ibu Ayu atau di TikTok Mbak Dista. Next. Nah, ini ya yang kita tunggu-tunggu. Kak Hasya. Siapa yang nggak kenal Kak Hasya? Yang kemarin jauh-jauh dari Lampung datang terbang pakai cincin dan datang ke Magelang ya. Silakan teman-teman, nggak mungkin belum follow ya. Ini kebangetan banget kalau belum follow. Jatuh. Saking ada Kak Hasya pun deket tuh. Boleh silakan di follow teman-teman di Instagramnya Kak Hasya atau TikToknya Kak
ya. Nih, kalau teman-teman mau belajar buat konten kreatif atau animasi Canva, boleh langsung follow Kak Hasya. Next, setelah ini kita juga belajar dengan Kak Dimuha. Nah, ini teman-teman belum ya, masih banyak yang belum kenal ya. Kalau di grup biasanya kita panggilnya Kak KDM, Kak KDM gitu. Kak KDM tuh kakak kakak ya, kakak KDM ya, KDM tuh Kak KDM. Kalau Kak Hasya itu Kak HL, Kak Hasya Lampung. Nah, kalau Kak Dimuha ini adalah seorang full time ayah dua anak ya, bukan bukan anak dua ayah ya. Nah, silakan teman-teman langsung di follow aja Instagramnya dan TikToknya Kak Dimuha. Oke, next. Yang terakhir, hari ini kita juga dimintai oleh Kak Syifa. Siapa lagi yang gak kenal Kak Syifa? Kak Syifa ini dari Jakarta loh teman-teman. Dan silakan teman-teman di follow untuk Instagramnya Kak Syifa. Beliau ini sangat expert di bagian desain infografis yang berhubungan dengan bahan ajar. Nah, sudah di follow semua ya? Boleh dong dikasih semangat untuk 4 Duta Canva Indonesia hari ini. Oke, teman-teman, hari ini Lisa akan ngasih tahu apa aja agendanya. Jadi yang pertama, setelah kita mulai, kalau tidak dimulai nggak lekas-lekas ya. Setelah ada mulai pasti ada udahan ya. Yang penting kita nggak putus nyambung gitu ya. Nanti setelah mulai kita akan ada belajar bareng dengan Kak Dwi yang tentunya materinya daging banget. Dan yang kedua kita akan belajar bareng dengan Kak Hasya. Dan terakhir baru Q&A. Nah, teman-teman jangan lupa nanti terus aja buat konten, bikin story tentang kegiatan hari ini. Terus teman-teman jangan leave dulu, jangan keluar dulu sampai selesai karena nanti kita ada foto bersama. Dan pastikan banyak materi yang kalau nggak tanya jawab langsung tuh kayaknya kurang afdol gitu ya. Oke, teman-teman semangat ya. Kalau sudah semangat boleh dong dikasih api-apinya biar Kak Dimuha semangat. Kasih apinya dong. Oke, langsung aja untuk selanjutnya kita langsung Kak Dimuha sudah ada di sini ya. Oke, kita semangat belajar sama Kak Dimuha. Selamat malam Kak Dimuha. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Langsung kita share aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Dista atas kesempatannya. Sebelumnya, eh, kenalkan nih, nama saya Dwi Muhammad Ramdhani. Tapi karena dulu pernah ngisi form, itu nggak cukup, cuman cukup Dwi Muha aja. Sampai sekarang ke bawah tuh namanya. Cuman Dwi Muha doang. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan terlebih spesialnya mungkin di sini mayoritas adalah pelaku bisnis, small business atau bisnis kecil, atau kita sering sebut UMKM. Bentar, Kak Dista aman nggak suaranya? Aman, Kak Dwi, bisa Aman ya? Oh iya, dilanjutkan. takutnya Amin, kecil amin, lagi. amin. Oke, Sebelah oke. sana, Pak. Ya, makasih banget karena pelaku UMKM atau bisnis kecil itu salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia yang bakal menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia menuju Indonesia emas-emas. Wede, tepuk tangan dulu dong untuk pelaku UMKM kita. Wih, cakep. Mas. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, udah pamitan ya, Pak? Belum. Telat ya? Ini biarin nggak apa-apa. Pembukaannya terlalu panjang. Oke, langsung aja masuk ke materi. Kita bakal kenalan nih sama fitur terbaru Canva yang bikin kerjaan kita jadi satset. Satset itu apa yang maksudnya sih? Jadi gini loh, sebelum ada Canva, ceritanya nih dulu, terutama untuk bidang promosi ya, bidang yang berkaitan dengan grafis, dengan promosi di media sosial, itu repot banget ya. Harus buka beberapa software dulu, kayak misalnya kita mau nyari foto, harus browsing dulu di Google, atau mungkin berlangganan ke situs-situs foto stok yang berbayar gitu, kayak ya nggak bisa disebutin di sini sih. Pokoknya berlangganan banyak, softwarenya banyak, dan sekarang ini ketika ada Canva itu semua udah dirangkum atau udah ada dalam satu aplikasi aja di Canva. Kita mau nyari foto, ada elemen, ada mau bikin teks bisa.
kita mau bikin grafis bisa. Bahkan sekarang udah banyak banget macam-macam yang mulai dari konten Instagram yang ukurannya juga macam-macam, ada yang kotak, ada yang 4:5, ada Instagram Story. Itu semua cuman dengan membuka satu aplikasi yaitu Canva. Semuanya udah pasti install Canva kan? Ada gak di sini yang belum install Canva? Wah, benar-benar mulai dari nol pisan itu mah ya. Pakai website Pak sama aja ya. Oke, intinya mah udah pada install Canva pastinya karena apa? Karena kita tahu Canva itu emang aplikasi yang serbaguna dan multi talenta. Oke, selanjutnya, nah ini ada hal penting dalam membuat konten promosi. Ini fundamental banget sih. Ada beberapa hal yang mungkin sangat eh, lumrah dan sangat harus ada dalam konten promosi. Seperti judul, ada foto produk, selling point utama, identitas, call to action, sama yang terakhir itu metadata atau SEO. Di sini aku bikin ada 4 contoh konten promosi. Ada di sini ditandain ada A, ada B, ada C, dan D. Oke, sekarang kita mau bukan main sih ya, kita tebak-tebakan atau apa ya, kasih pertanyaan lah. Siapa yang tahu judul dari konten promosi di konten promosi yang A? Judulnya apa nih kira-kira? Coba tulis di kolom komentar. Coba tulis kolom komentar. Maksudnya gimana Pak? Judul itu gimana sih? Nah, ya ini maksudnya ini kan A nih. Ada A, ada B, ada C, ada D. Ini yang A nih, yang gambar hijau ini, judulnya apa kira-kira? Judul promosinya. Niat si yang punya produk bikin konten ini tuh pengen ngapain gitu? Pengen promosiin apa? Produknya. Hmm. Oke, tokboki, 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 cakep. Mantep. Jualan tokboko. Oh, bukannya udah ada tulisannya Pak sama aja? Beda. Iya. Ya, maksudnya kan di sini ada ini nomor 1 ada judul visualisasi atau teks. Kadang teks itu perlu ada dan nggak perlu ada juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Kayak Oh. misalnya yang A nih, kenapa harus ditulis tteokbokki? Karena nggak semua orang tahu makanan itu tuh tteokbokki. Ada yang mungkin ngiranya somai pakai biji almond di atasnya. Bukan biji Oh. almond, apa sih itu namanya? Biji-bijian, biji almond. Wijen Pak. Almond gede banget ya. Gede, Gede banget Biji-bijian. itu, keselak gede nanti. banget. Di almond. Ya kayak gitulah. Jadi harus ditulis tuh. Nah, sementara di konten yang di C dan D itu nggak harus ditulis nama produknya tuh apa. Kayak ini orang udah pasti tahu ini promo mobil pasti yang dijualnya. Oh gitu. Iya, Nggak harus ditulis kayak gitu mobil ya. maksudnya. Terus nggak sih alam bawah sadar kita tuh nggak harus orang nggak harus ngasih tahu kalau kita tuh lagi ngejual sesuatu itu. Kayak ini burger harga spesial untuk berapa orang, tapi nggak ditulis burgernya karena ya lu tahu ini pasti burger gitu. Nah, itu makanya judul itu Hai guys, ada yang perlu di hai guys. teks, ada yang perlu dikasih apa? Dikasih tulisan, ada juga yang nggak usah perlu dikasih tulisan. Nah, kayak gitu ya. Disesuaikan aja. Nah, terus ada foto produk. Foto produk tentu penting banget ya. Nah, jadi kalau untuk foto produk ini diusahakan foto produknya yang menarik. Foto produk yang menarik itu gimana sih? Apakah harus pakai Oh iya. kamera yang mahal? Apakah harus pakai iPhone? Atau cukup pakai apa namanya? Boleh. Pakai Nexian. Nexian masih ada nggak Nexian ya? Nexian. Masih ada Pak. Tahu udah Asia Hidayah gitu. Asia Hidayah nggak ada HP-nya, nggak ada Asia kameranya. Pak. Asia sih kali. Asia Hidayah. Blueberry Kak. Blueberry masih. Sekarang nggak perlu teman-teman, nggak perlu pakai gadget yang terlalu mahal, pakai HP biasa aja. Di Canva udah ada toolsnya loh, bikin foto tuh jadi lebih bagus. Nah, kayak gini, ngilangin background fotonya nggak usah repot-repot edit lagi di Photoshop, nggak usah harus ke remove BG, langsung di Canva-nya langsung bisa itu foto produknya. Nah, ini selling point utamanya nih. Selling point utama kita bisa lihat juga nih, ada yang disebutin, ada yang enggak. Nah, kalau yang 3 ini itu disebutin semuanya. Promo spesial, harga spesial, promo spesial juga. Nah, kenapa si Tokbok ini nggak disebutin? Di mana letak selling point-nya? Coba. Ada yang bisa kasih tahu nggak di mana letak selling point-nya? Di harga Pak? Enggak. Hmm? Bener nggak? Di gambar makanannya, iya nggak? Nah, promo. Enggak, ini nggak ada tulisan promonya. Harga hanya betul sekali. Cakep. Selling point-nya di sini harga hanya Rp15.000.
Jadi di situ ya. Kan kalau di sini promo spesial, kalau di sini harga spesial, promo spesial. Ini juga nggak disebutin harganya, tapi disebutin hanya eh disebutin yang ini ada ketutupan hanya 5.000. Sorry, sorry, sorry. Maksudnya ini nggak disebutin harganya, disebutin diskon 25%-nya. Ini ada gambar Kahasya nih nutupin. Nah, sini lah, geserin. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada CTA. CTA itu apa? Identitas, sorry. Identitas bisa bisa disematkan logo kayak gini logonya. Ada juga nama akunnya ya, @reallyGreatside. Ini teman-teman juga pasti nanya nih, kok di Canva ininya really great site semua sih, itu apa sih? Nah, itu namanya Canva Ipsum, teman-teman. Jadi namanya template itu ya emang buat dirubah gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ngedit template, jangan lupa dirubah ininya nih, really site-nya nih. Pakai nama akun kalian. Jangan udah diposting, taunya akunnya malah really really great site gitu. Biasa makan singkong pagi-pagi jadi begini nih ngomongnya. Emang ada nggak di Baliet, Bali? nah ya. Bapak lihat, cek bapak aing mah pada lihat. Ya kayak gitu ya si identitasnya. Nah, untuk yang call to action di sini ada beberapa kayak beli sekarang. Terus di sini kok nggak ada call to action ya? Kenapa nggak ada call to action ya? Karena dengan tidak sadar kita dikasih waktu tenggat gitu. Cuma sampai 14 Oktober. Berarti sebelum 14 Oktober promo ini masih berlaku. Setelah itu dan nggak berlaku lagi. Nah, kayak ini di mobil nih. Kira-kira call to action yang mana nih? Yo, Gratis Pak, gratis. Bukan. Apa? WA. yo. Ini mobil. Call to actionnya kira-kira yang mana Itu teman-teman? Cakep, nomor Kak mbaknya bukan sih? Darmayanti dari Hmm. Denpasar. Jawabannya betul, bulan ini. Berarti hanya Oh, berlaku bukan. di bulan ini. Jangan sampai Hmm. kelewatan. Oke, promo spesial bulan ini. Betul, Kak Darmayanti, Kak Francisca. Cakep. Nah, kalau yang ini harga spesial untuk pelajar hanya 5.000. Nah, ini emang dia nggak ada call to action untuk kita buru-buru gitu. Berarti dia harganya emang udah spesial tapi terkhusus untuk pelajar doang gitu. Berarti emang targetnya cuma pelajar aja yang dikasih promo ini tanpa dikasih batas waktu begitu. Tapi kalau misalnya nanti mau dikasih batas waktu tinggal tambahin aja karena ini cuma template teman-teman kayak gitu ya. Nah, terus metadata atau SEO itu di mana kita masukin metadatanya? Apakah di dalam desain Canva-nya ditulis gitu ya hashtagnya di sini? Enggak. Maksudnya metadata SEO itu nanti bisa ditulis di apa kalau di Instagram namanya caption, dikasih hashtag. Nah, kayak gitu. Kan di Canva juga bisa loh. Kita nanya gitu ya. Kira-kira caption kayak gimana sih yang bagus untuk postingan saya tentang ini? Itu ada loh di Canva Docs kita bisa cari bisa bikin caption dengan mudah, gak terlalu banyak Oh, bisa ya. dikit paling ada dikit aja gitu. Misalnya nggak sesuai tinggal Hmm. tinggal diganti kayak gitu loh. Baru tahu. Gitu teman-teman ya. Ini untuk sekilasnya aja. Nah, ini ceritanya nih. Ini kan template ya, template dari Canva, Tokboki. Mungkin di sini juga yang udah pakai Canva udah tahu ya. Cuman saya review balik aja kayak gini. Misalnya kita mau nyari template apa nih? Mau jualan nih, cari aja di template kontennya. Mau jualan apa misalnya? Jual jual makanan. Nah, kayak gini misalkan. Tinggal ditaruh aja kayak gini. Nah, ini tinggal diganti aja nih. Misalnya jual apa? Keripik pisang, kita jadi keripik singkong misalnya. Sesuai produk kita. Nah, keripik singkong. Udah tahu ya, udah paham ya. Ini namanya template Canva di library Canva untuk template khusus Indonesia aja. Ini udah jutaan, udah banyak banget. Jadi jangan sampai takutan bakal kehabisan template. Karena setiap harinya itu berapa Kak Siva? Kak Siva tahu kan ya? Kan kehabisan. Banyak pokoknya ya yang Banyak di banget itu update template-nya dari submit. ratusan kreator di Indonesia. Bikin template khusus khusus eh, template khusus Indonesia konten Indonesia. Dan kemarin di Canva Create Indonesia itu menempati urutan ke 3 Pak. Berapa berapa ya? coba? Tiga di dunia Tiga loh. besar ya. Tepuk tangan dong untuk Indonesia, Masya Oh, Allah. bagus. Cakep banget Indonesia udah ketika Sasaran sedunia empuk, loh. Bos. Mantap itu pasarnya pasar ya emang. Dan yang paling banyak pakai template Canva tuh selain guru ya UMKM. Tahu sendiri karena di kita kan nyarinya yang gampang, yang simple, tapi dengan
budget yang seminim mungkin gitu. Jadi dengan berlangganan Canva aja kalian udah dapet tuh semuanya kayak gitu. Oke, langsung kita praktek ke mana nih prakteknya. Lalu ini kita lihat aja ya, udah kan tadi. Nah, kita studi kasus cerita ini. Ceritanya, saya adalah seorang penjual ST yang ingin membuat promosi, tapi saya belum nyiapin fotonya nih. Fotonya saya belum bikin, sementara sekarang udah malam. Nah, saya pengen bikin promosi ini buat besok siang. Duh, gimana ya? Mana HP saya lagi rusak gitu. Yang satu lagi digade di counter. Sekarang jangan khawatir teman-teman. Kalau produk kalian generik, kalian bisa bikin gambar sesuai keinginan kalian hanya di Canva. Yeay, dengan media ajaib Canva. Jadi caranya gampang banget nih. Jadi, olah gambar, foto, dan grafis hanya semudah mengetik dan menggeser. Ajaib sekali ya. Jadi, cara membuat gambarnya gimana nih? Nah, ini khusus produk yang generik. Kayak misalnya es teh di mana-mana kan es teh kalau misalnya dibungkus dalam plastik ya gitu-gitu aja ya. Mungkin nanti Sama ada teh, Pak. apa? Nggak aneh gitu. Kalau misalnya green tea ya green tea nanti kita bikinnya. Kalau misalnya es teh ya es teh. Caranya bikin di dalam Canva ini kalian tinggal pilih ke, ini saya tutup dulu, di media ajaib. Media ajaib, tinggal ketik aja tuh. Ketik namanya prompt. Oh, udah pada ngerti ya prompt itu apa? Prompt itu perintah berupa input input ketikan gitu ya, hanya ketikan yang memerintah AI untuk membuat sesuatu tuh. Istilahnya generate. Nah, sekarang kita bakal nge-generate gambar AI. Produk apa tadi? Produk ST misalnya ya. Ini saya contoh aja nih. Kalian bisa nyobain yang lain gitu ya. Eh, buatkan saya gambar. Ini ngetiknya maaf ya sambil ngelihat soalnya saya belum 10 jari buta, masih 10 jari gila ini. Buatkan saya gambar 11 jari, Pak. es teh dalam gelas plastik. Kalau mau detail gimana ya udah buat aja sedetail mungkin, dan sekarang nggak harus pakai bahasa Inggris loh, pakai bahasa Indonesia pun kan Canva AI udah bisa ngebaca apa perintah kita. Dan yang namanya AI itu nggak selalu sama ya, jadi mungkin saya di sini generate-nya gambarnya itu, sementara yang di lain gambarnya lain. Berarti seperti itu, kita cari aja yang terbaik yang mana. Ya contoh dulu ya, kita buat ini ya, buat promo ya. Buat saya gambar es teh dalam gelas plastik dengan efek keringat. Maksudnya yang apa? Yang basah-basah gitu loh luarnya. Dengan efek keringat yang menggugah dahaga siapapun yang melihatnya. Ingat kata kuncinya dalam dalam gelas plastik ya. Soalnya ini produk es teh plastik ceritanya. Tinggal gayanya nih, kita pengen gaya apa? Tuh banyak tuh gayanya tuh. Mau apa? Mau lukisan cat minyak, cetak sablon, bisa warna, pokoknya tinggal pilih, banyak banget di sini. Tapi kan kita pengennya gaya real ya, realitas ya. Bisa difoto atau kalau misalnya realitas nggak usah dipilih gayanya. Ukurannya pengen persegi, vertikal atau horizontal. Itu kan pilih persegi aja deh. Nah, siapapun melihatnya. Coba kita coba ya. Bismillah. Eh, tuh. Tanpa AI semakin lama semakin terlatih dia, semakin cepat dan hasilnya pun semakin bagus dibanding awal-awal dulu. Tuh kayak gitu. Banyak tuh pilihannya. Ada gelasnya yang rada bogel misalnya. Ah ini tidak sesuai sama keinginan saya. Ah nggak mau ini ya. Udah nggak usah protes. Tinggal klik aja buat lagi. Ah, ini belum ada yang sesuai buat lagi. Gitu aja. Mudah kan? Dan fitur ini hanya tersedia di Canva Pro, teman-teman. Jadi untuk yang masih pakai Canva Free, mohon maaf ya. Udahlah, jangan ragu buat bikin Canva-nya jadi Pro. Dan ingat, bikin Canva jadi Pro-nya, beli Canva Pro-nya, jangan di Marketplace. Karena itu adalah suatu pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Karena tahu sendiri, di situ harganya murah banget. Coba, coba kalian buka deh, Canva Pro, harganya kok bisa murah. Kenapa bisa murah? Mereka tuh ilegal, teman-teman. Jadi jangan ngambil dari situ ya. Teman-teman kita nih, teman-teman Canvasador, punya link-link khusus deh. Di bio-nya Kak Hasya klik aja, Canva Pro. Boleh tuh di situ. Ya, komisinya ya? Boleh dong. Ya ini, taruh dulu. Itu ngalor ngidul. Kok ada iniannya? Nah, taruh dulu, buat lagi. Belum sesuai. Hari
cari lagi yang bagus. Masih ada sedotannya. Bentar lo, buat lagi. Kalau misalnya berapa kali buat lagi nggak sesuai, tinggal kita ubah aja, ubah promnya biar sesuai keinginan kita. Nah, ada nih ceritanya nih, lumayan nih. Tuh, gitu ya. Tuh, kita pakai yang ini aja deh. Takutnya sampai subuh nggak dapet yang sesuai. Udah jadi gambarnya. Oke, kita ke step yang lain. Nah, setelah ini nggak mungkin saya posting cuman begini doang. Es teh segar begini kan nggak enak banget ya kayaknya ya. Yaudah kita bikin bikin apa yang diganti si backgroundnya nih. Tapi gimana ya cara gantinya ya? Ada beberapa tahap sih. Kalau misalnya mau dihapus dulu backgroundnya bisa, mau langsung dirubah background di sini bisa. Cuman kalau saran saya mending dihapus dulu background lamanya dan diganti nanti ke fitur pembuat latar belakang. Jadi kita hapus dulu ya backgroundnya. Nggak harus diseleksi satu-satu. Itu kalau misalnya tahu gitu prosesnya dulu kayak gimana, repot yang ngeyalin background. Dengan ini tuh udah wah gila gampang banget ngeyalin Zaman-zaman background. pentul, Pak. Saya. Bener pentul ya. Tak tok tak tok. Udah segini, udah selesai. Nah, kita bakal pakai fitur ajaib yang lainnya, pakai pembuat latar belakang. Buat latar belakang. Di mana pembuat latar belakang? Ada di sini. Itu ada tulisan baru. Ini baru keluar pas Canva Create kemarin. Dan ini juga sangat amazing sekali. Ini juga sama, masukin promnya. Misalkan latar belakang padang pasir misalnya. Latar belakang padang pasir tandus dengan sorot matahari terik. Siu. Tunggu. Cepat atau lambatnya bisa tergantung sama ini ya, apa namanya, jaringan internet, koneksi internet. Kemampuan gadget juga ngaruh sama pengguna si ini tuh dalam waktu yang sama banyak apa enggak. Nah, kayak gini kan agak lama nih. Nah, apa ya agak lama? Tuh. Nah, di padang pasir banyak lemon begini nih. Siapa yang buang lemon sembarangan ini? Ganti buat padang pasir tandus saya mau. Oh, dia karena ke bawah ini kayaknya ya, ke bawah si lemon-lemonnya ini. Baca yang lagi. Buat lagi. TikTok. Ini deh. Kayak nggak ada yang Pelan-pelan, Pak. Ada nonton. yang ketinggalan. Oh, ada yang Ada ketinggalan. yang pembuat latar belakang itu tadi di mana? Edit, Pak. Oh Edit. iya, sorry. Kak Laura ya. Oke. Apa tadi katanya? Ngeluarin aplikasi pembuat background. Oke. Ntar deh, kita batalin dulu. Jadi gini, pelan-pelan. Ngeluarin Enggak. aplikasi. Bukan gitu jawabnya. Bukan orangnya yang slow aja dia. Tinggal klik aja gambarnya. Di sini ada edit menunya. Jadi nggak perlu repot file edit, nggak, Edit langsung show. aja di sini edit, klik. Gitu. Di sini ada buat latar belakang, pembuat LB. Karena settingan saya settingan bahasa Indonesia sih. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Background maker apa? Eh, remove Apa ya sih Pak? background. Maaf, lu nggak Iya, ternyata mute. Itu namanya background remover kalau di bahasa Inggrisnya. Itu penghapus background. Ini mah pembuat background. Apa sih? Oh, pembuat background, Satunya, Bu. background Satunya. generator. Sorry. Background generator. Oh, Ah. iya. Bahasa Aku mau Inggris. ubah Gua di dulu bahasa sebelah Inggris. penghapus layar apa latar belakang. Oh iya, Kak Dwi mau koreksi juga tadi Magic Media itu bisa di yang Canva free, tapi emang terbatas banget. Dia kreditnya cuma 5 kali penggunaan generate doang. Jadi emang lebih bebas lagi kalau kita tuh pakainya Canva Pro. Oh gitu, berarti bukan yang nggak bisa. Bisa, cuman limit banget ya, 5 kali doang ya? Iya, 5. Kalau sebelumnya tuh sampai 50 kredit. Tapi barusan ngecek itu di beberapa akun yang belum pernah pakai Media Ajaib itu cuma 5 kredit doang. Oh gitu, sayang banget ya. Iya. 5 kredit mah dipakai buat tadi aja udah habis dong. Habis ya.
5 kali Habis Iya. sedangkan kalau untuk pengguna Canva Pro itu 500 kredit untuk setiap bulan, di-renew terus gitu. Jadi kalau misalkan kita langganannya tiap bulan, langganannya setahun itu terus-terusan 500 lagi. Jadi apa namanya? Puas banget gitu makainya. Oh iya pasti. Mending Pro dong kalau gitu ya. Iya. Betul. Oke. Edu sama aja Pak Edu, Edu. Ya. Ini Kalau Edu gimana kalau Edu? Kalau untuk Bu Guru, untuk Pak Guru. kalau Edu enggak, kalau Edu Tetap ini ada ya, ya, karena kan tetap kalau ada. Edu udah pro, tapi memang penggunaan Canva Edu itu bukan untuk teman-teman UMKM gitu. Canva Edu itu Oh iya benar. hanya untuk Bapak dan Ibu guru serta siswa yang memang sedang dalam proses belajar mengajar. Jadi buat Ya, belajar aja ya Kak ya. iya betul. Kalau ada yang nakal, bikin ini Nah, buat kalau perjualan yang gimana? nakal nanti dibawa ke barak militer sama KDM gimana? Takut. Kalau Bapak ini bawa orang militer takut. Iya. Ya aku sambil ngetik ya. Jadi Ya benar. oh iya teman-teman, disclaimer juga di sini kita ya gini ya pembawaannya ya, nggak serius-serius amat. Jadi banyak bercandanya. Jadi Kalau saya untuk sih yang mungkin ada beberapa kata yang salah, mohon maaf, mohon dimaafkan karena ya memang begini kalau dibuat-buat nanti jadi kaku gitu ya. Latar belakang padang pasir. Oh ya di sini juga tadi saya lihat ada Kak Alisa Fatma, kan Pasador, halo Kak Alisa, Kak Ica, ada yang oh iya hadir, ada. disapa dulu ah. Iya tadi kalau ada Kak Alisa lagi. Gimana Fokus Pak ngetik Pak itu Irfan? jadi padang masyar jadinya padang pasir Pak, padang pasir. Ngeri amat. Gandus dan gersang di tengah. Jadi pokoknya yang ada yang masuk langsung screenshot biar anggota partisipannya paling banyak dapat nih buat laporan. Gitu. Oh, udah berapa malam ini? Ada Ya, tembus 822. di Ah, 8.000 orang ternyata. serius amat. Oke. Teman-teman Eh, kalau yang mau tanya bisa langsung di kolom chat ya. Nanti di sesi tanya jawabnya nanti bisa tinggal kita bacain. Atau kalau misalnya mau supaya nggak tertumpuk dengan chat yang lain, itu bisa klik di bagian bawah itu ada more. Nanti ada apa namanya kolom Q&A. Nah, bisa dimasukin di situ nanti kita baca dari sana. Oke? Atau aku spill WA-nya Bang Dwi. Nah, Wish, Jangan ke jangan. WA, jangan ke WA. Beda lagi, ntar tangting-tangting. Ntar mamah ini cemberut. Ini juga nih kan kasus AI ini. Dari kemarin latihan ya sebelum persiapan ini tuh gambarnya main-main sesuai dengan keinginan. Pas praktek di sini agak susah juga nyariin yang sesuai ya. Itulah AI. Bener-bener. Kita harus bener-bener milih prompt atau yang apa? Milih-milih prompt yang bagus gitu. Jadi bisa diulik-ulik lagi aja. Kita pakainya dulu aja biar ini biar cepet ya. Pakai ini aja deh ya. Selesai ceritanya. Oke. Ini udah dibuat latar belakangnya seperti padang pasir, teman. Nah, setelah ini kan selanjutnya kita bikin ini ya, konten promosinya ya. Aku pengen bikin konten promosinya di Instagram ukuran 4:5 ah. Apakah kita harus keluar gitu ya? Misalnya kita lagi bikin buat Facebook nih, terus pengen bikin Instagram. Oh, sekarang enggak. Canva Visual 2.0 itu udah bisa memungkinkan kita untuk membuat beberapa format dalam satu lembar kerja aja. Jadi nggak usah repot-repot beberapa lembar kerja gitu. Cuma cukup di satu lembar kerja. Caranya ya seperti biasa, bikin dulu halaman tambah halaman kayak gini, terus ini udah bentuknya apa nih? Oh karena ini udah ada nih. Bukan deh. Ntar lu. Nah, berubahnya di sini ada nih, ubah ukuran halaman. Diubah ukuran halamannya mau jadi apa? Tuh untuk konten Instagram oh bisa di 4:5 situ kalau ini langsung. udah ya. Heeh. Baru tahu. Nah, Itu bisa banyak sih. Banyak jalan menuju Roma. Misalnya di sini dikecilin dulu. Eh, terus di sini kemarin cuma nanti dari plus aja. biasanya dari sini kan. Nah, ini dirubah bisa kayak gitu juga. Tuh, media sosialnya Oh. mau apa? Ah, iya. Begitu. Nih, misalnya iklan cerita di Instagram. Kayak gitu. Nggak tinggal dipilih aja. Nah, tadi balik lagi ke sini. Aduh, ada yang kesepil. Nah, Tawan dong Pak materi yang belakang. iya tuh. Gimana sih si Dwi ini? Nggak di brief soalnya. Udah nggak apa-apa. Kita spontan aja. Ya, di sini. Oke, tadi pengen Instagram ya.
Ngambil ini gimana? Apakah harus download dulu terus diunggah lagi? Nggak usah, karena dalam satu lembar Waduh. kerja tinggal copy paste aja. Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Nah, udah jadi carat. Nah, loh, ini kan kotak, tapi ukurannya begini. Kalau kita tarik, oh ikut ketarik juga. Jangan khawatir. Di sini ada AI Canva juga yang bisa bikin gambar itu menjadi luas. Sama letaknya ada di edit. Kita tinggal pilih apa? Salah di ding. Nah, di sini tuh perluas ajaib. Oh, gokil. Gitu. Gimana actingku, Pak? Sampai kelas. Nah, tinggal disesuaikan aja mau segede apa. It's Nah, magic ya. sedikit ya, luaskan. Seluruh halaman, Pak. Hah? Hmm. Iya, Ini full, mantap. kita bikin full halaman. Diluasin, seperti Ini apakah full. dia hasilnya. Kayaknya prime time juga nih, jam 7 malam ya. Jadi banyak yang pakai kayaknya nih. Mana besok hari Senin nih nggak? Oh, kayak Wow. gitu tuh. Namanya AI ya. Kadang, lah ini malah Lucu, Pak. kayak Yang begini. terakhir. Jadi di atas meja, jadi Iya, jadi kayak di atas kanebo ya. aku tidur. Kayak kanebo kering. Besok libur Oke. tahu, Kak. Iya, besok Ada Waisak ya. brokolinya tiba-tiba. Ya kayak gitu, buat hasil baru lagi sekali lagi deh, kita coba deh. Ini sebenarnya udah rada mendekati sih, cuman kita buat hasil baru lagi aja. Perluas aja yuk. Jadi katanya, desainer nanti lama-lama mati sama AI ini, ya enggak juga. Namanya AI kan perlu banyak dilatih dan balik lagi ke masing-masing individunya. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk tetap belajar skill desain. Ceritain aja deh ya. Aja deh, Iya, betul, Pak. ceritain Atas ya. ya. Oke, gokil, cakep ya. Oke, kita dapat background yang sesuai sama ukuran kanvas. Kita nyebutnya kanvas aja ya. Nah, kayak gini. Duh, udah begini, tadi kan dari gambar, kayak gambar apa? Gambar potongan atau PNG. Bisa nggak diambil lagi? Kalau aku pengen geser ke kanan sedikit, kiri dikit, bisa juga. Di sini ada lagi namanya tangkap ajaib atau magic grab. Wede. Bukan magic grab ya lah. Siapa tuh? Apa Bukan tadi? magic Gojek ya. Tapi magic Grab. Grab. Udah magic grab. Nggak nyampe tadi aku. Jujur nggak nyampe Nyampe tadi. ya? Iya, bagus, Pak. Bapak-bapak sama bapak-bapak harus saling dukung, Pak. Klik nih. Oke, kita klik, kita tangkap. Kalau ditangkap nanti gimana? Bolong dong tengahnya. Ayo, kira-kira gimana? Bolong apa enggak tengahnya? Pak sambil Aku siap bantuin reaksi. baca chat ya, Pak ya. Takut aku kelewatan lagi ya tadi, Pak. Ada nih. Oke. Sambil kita bacain chat ya. Iya, Nih, tahu aku tadi. pernah pakai fitur ini, tapi kalau ada unsur wajah di tepi-tepi itu agak riskan rusak ya, katanya gitu. Oh iya, kalau untuk wajah ada di situ juga keterangan ya di kanvanya ketika kita generate untuk wajah manusia gitu ya. Belum sempurna gitu. Entah itu dari kebijakan apa namanya? Apa sih namanya? Kalau ini privasi ya. Oke, kalau untuk Apa? wajah masih belum inilah kalau untuk ini AI. Iya, Kebanyakan AI pun betul. gitu. Secanggih chat GPT pun kadang-kadang kalau kita minta ini nggak mirip, kadang-kadang masih harus pakai face web juga gitu. Ada siapa Yes. yang suka bikin konten begitu? Ya. Nah, Terus ini udah di nih, grab ya. ada. Tuh, Oh ini. iya, itu udah di Grab. Nah, Gitu. Grab dulu deh. Sempurna banget, hampir mendekati sempurna, nggak ada apa, rapih lah, cakep sekali. Nah, kayak Nah, gitu. jadi kan ibu, Pak. Terus tadi Kak Dwi itu kan apa namanya gambarnya tadi kita milih ya pas awalnya itu kan media ajaib. Nah itu gambarnya tuh bisa kena copyright nggak nih? Ada yang nanya nih Kak. Oh gitu, untuk copyright. Balik lagi kita ke aturan copyright Canva nih, persetujuan antara Canva dengan kreator. Nah kalau kan saya termasuk kreator elemen. Jadi untuk setiap elemen kreator itu dikasih apa diminta persetujuan dulu. Boleh nggak aset-asetnya dipakai buat melatih Canva? Jadi untuk beberapa kreator ada yang ngebolehin, ada yang nggak ngebolehin. Yang ngebolehin nanti itu asetnya bakal dipakai buat ngelatih AI Canva. Udah ada persetujuan. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti copyright atau nggak copyright, tergantung kita tujuannya mau ngapain. Apakah nanti kita si
si gambarnya itu mau dibikin paten, kalau bikin paten udah jelas nggak boleh ya. Kalau misalnya dipakai buat iklan doang, itu nggak apa-apa. Itu udah ada persetujuan kok. Oke, Jadi kalau jelas. buat iklan langsung aman ya Pak? Kenapa? Yang ini aman ya, khusus yang teh. Aman. Ini kan dari beberapa namanya AI, dari beberapa gambar ya, dibikin, dicampurin apa dari beberapa referensi si AI ini ambilnya Hmm, gitu. Oke, oke. Untuk elemen kreator sendiri, terus nanti gimana? Si itu dengan dia setuju, apa masih ada apa? Masih ada benefit buat si Visi kreator nggak? apa? Ya. Nah, ada benefitnya. Kita dapat kok hasil dari melatih AI-nya itu. Jadi nggak dirugiin sama Oh, sekali. Yang ngerugiin itu kalau kita nyolong elemen terus diupload di platform lain. Nah, itu. oh. Ah, Tidak Itu ikut yang sama. nggak jangan, boleh. jangan. Jangan Jangan lakukan lakukan ya. itu gitu ya. Iya, kayak gitu. Ini ya. Nah, kita tadi kan udah belajar tuh, udah ngobrol panjang lebar tentang beberapa hal yang bisa dipakai buat bikin konten promosi. Nah, sekarang kita bakal apa namanya? Terapin di desain ini. Nah, kita mau nulis nih promo spesial nih. Kita bisa pakai teks di sini. Promo spesial misalnya ya. Promo ya, promo gini ceritanya. Promo. Ini bisa. Nah, saya biasa pakai kalau yang tebal-tebal ini namanya Anton. Nggak pakai Medan. Kalau pakai Medan jadi preman. Medan. Nah, Anton. Udah tahu nggak ya? Anton udah ngobrol sendiri aja gue jadi ini. Promo bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya kita udah pisahin ini kan jadi bisa di belakang objeknya ya. Sebenarnya ini harusnya sekarang nih tadi dibahasnya, tapi udah keburu duluan nggak apa-apa lah. Nah, tadi harusnya kan, wah ini kenapa ya nggak bisa dikebelakangin, baru kita magic grab. Lupa tadi nggak apa-apa lah. Oh gitu ya Pak, aktingnya aku lupa jadi juga harus. Ya Pak, udah. Terus ngakalin kayak gini nih, banyak kasus kayak gini nih. Loh kok, terlalu. No, no, no. Oh, keserol. Sorry. Kegeser, kegeser. Nah, Nah, udah gini, gimana cara ngakalin supaya masih kebaca promo? Apakah ininya ditransparasiin? Boleh, tapi kalau misalnya mau begini mah, tapi ngapain gitu jadi jelek ya? Nggak jelas produknya, foto produknya. Kalau saya sih biasanya kalau bikin konten promosi, ini kita copyin, kita gandain ya. Bisa Ctrl C, Ctrl D, atau bisa tekan tombol ALT ya. Sambil di drag tuh. Tekan ALT-nya di drag tuh. Kayak gitu. Lebih cepet kan? Nah, ini kita kasih efek si berongga. Berongga dong bahasa Indonesia biasanya ya. Berongga. Nah, kayak gini. Kita taruhnya sesuai sini dan di layar paling depan. Layar paling depan ke depan belum? Belum ke depan ya? Sorry. Layar paling depan, nah itu. Layar paling depan. Nah, kayak gini. Biar lebih kelihatan lagi, kita kasih efeknya itu pakai warna putih. Wait. Ini. Nah, kayak gitu. Kan teksnya masih kelihatan, gambarnya pun masih kelihatan. Kayak gitu. Promo. Nah, promonya apa? Nggak mau pakai teks lagi. Pengen pakai sesuatu. Ada nggak sih elemen promo spesial? Oh, ada tentunya. Tinggal ketik Dwi Muha. Marketing. Dwi oh, Muha deh. masuk. Masuk. Terus cara masuk ke profil si pembuat elemen, klik titik 3, masuk ke Dwi Muha, cari di sini promo. Sama ke semua kreator Waduh. elemen juga gitu caranya. Cara biar masuk ke ininya. Biasanya kalau udah dia bikin satu yang kita sesuai, dia banyak tuh koleksi yang lainnya gitu. Nih saya sengaja bikin untuk UMKM nih. Alhamdulillah dipakai sampai apa ya kemarin ya. Walaupun dia nggak tahu itu punya saya ya karena dia bikinnya di Canva. Entah nggak sengaja atau gimana. Kasih di harga spesial, diskon spesial. Mungkin di sini ada yang udah pernah pakai juga, nggak tahu gitu ini bahwa ini tuh punya punya seseorang gitu, punya saya. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting mah royaltinya masuk ingat. Diskon spesial misalnya. Diskon kegeser lagi nggak tuh? Diskon spesial kayak gitu. Ini bisa dirubah nggak? Oh iya, bener. Salah satu fitur terbaru di Canva, kalau dulu kita tuh milih elemen harus yang formatnya SVG biar bisa rubah warnanya. Nah, sekarang itu nggak harus grafik gini. Foto, terus misalnya apa, gaya watercolor itu bisa dirubah warnanya.
Nggak percaya nih, aku tunjukin nih. Aku tunjukin, misalnya watercolor. Nah, kan dulu mah kayak gini nggak bisa ya dirubah warnanya. Nah, sekarang bisa dong dirubah warnanya dong. Walaupun mungkin, kayak gitu tuh. Ih, keren banget ya Canva ya. Ada-ada aja coba inovasinya. Tuh, Gokil, gokil gokil. banget. Nah, tuh. Padahal Ini itu kenapa gambar foto ya, Pak. foto ini? Gambarnya formatnya PNG gitu ya. Tapi bisa dirubah warnanya. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya ini nggak sempurna, kayak ini pengen warna ungu, nah keluarnya jadi hijau. Soalnya dia warna aslinya warna kuning. Mungkin dari pengaturan apanya gitu ya. Saya juga nggak tahu. Yang penting kalau misalnya inovasi barunya kayak gini, misalnya nyesuaiin apa di dokumen misalnya pengen mood 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 apa mood warnanya itu sama hijaunya rada muda hijau muda bisa kita sesuaiin kayak gitu lebih keren lagi kan sekarang cakep banget Canva tempat ada aja inovasinya waktu saya berapa lama lagi kak Lanjut kan, masih lanjut ya cukup. aman ya oke sebenarnya ini ngulur-ngulur waktu juga sih soalnya sedikit dia kan 20%. Katanya Kak Hasya kalau mau banyak mah masuk ke kelasnya aja ya. Saya diskon 20%. Nah, nonton lagi biar Kelasnya semangat. Kak Hasya diskon 20% maksudnya. Oh, Iya, insya Allah. lima puluh salah ya. persen dong kalau dia. Jadi dia yang ngasih Salah promo. ya, salah. Kelas kreator terkeren tuh kelasnya Kak Hasya ya, Masya Allah. Siapa sih yang nggak kenal Kak Hasya? Ada nggak yang Nah, nanya, siapa sih Kak Hasya? Wih. Ada. Mbak, Oh, ada Ada ada. yang ya? kenal lah pasti. Oh iya nih Kak, nih ada pertanyaan lagi aku sambil ini ya. Kak Dwi boleh Oke. sambil lanjut tapi aku tanya. Kalau yang tadi tuh, yang perluas ajaib tadi tuh, itu bisa nggak sih Kak buat video atau emang cuman buat gambar aja? Kalau sejauh yang aku coba, saat ini baru gambar aja ya. Mungkin Kak Siva atau Kak Dista, Kak Hasya udah pernah nyoba buat video. Kayaknya belum bisa ya? Belum, Ya, Mbak, belum. baru gambar. Belum, baru gambar aja. Baru gambar Gambar aja. juga kan kadang kalau gambarnya kompleks tuh masih gitu kan, tumpuk-tumpukan. Jadi memang Iya. kalau gambarnya backgroundnya sederhana, udah bisa cakep. Cuman kalau kompleks tuh kayaknya masih ada yang tadi, kayak tadi tuh, apa namanya? Yang pinggir-pinggirannya gitu ya, kalau yang wajah orang. Gitu. Ya, Iya kayak gitu. anggota tubuh Masih itu yang pasti ngaco agak sulit dan ya. tidak sesuai ini keinginan. Nah, ini ceritanya ada gini, beli sekarang ya, umum lah. Beli sekarang. Kalau mau kasih kaki ke sebuah gambar kartun dari AI, juga baiknya pakai Magic Edit atau Magic Expand, Kak. Ngasih kaki. Heeh. Ngasih kaki untuk gambar yang udah di-generate gitu. Iya, sepertinya begitu. Oh, Magic AI maksudnya ini bukan kayak apa tadi tuh? Yang ini, bentar. Magic Expand tuh ini yang tadi. Sebenarnya bisa aja sih, Ya. tinggal dicoba aja. Ada 3 pilihan, bisa perluas ajaib kalau misalnya dia posisinya emang apa mentok di sisi bawah, bisa diperluas Heeh. ajaib. Siapa tahu jadi kaki gitu ya. Tapi kadang-kadang bukan jadi kaki, jadi roda gitu kan kita nggak tahu ya. Punya aib. Edit, Iya, iya, iya. edit aja aja, Iya, Mbak. Edit aja, Pak, lebih gampang ya. edit ajaib ya bisa ya. Kayak ini kan bisa jadi bunga gitu ya. Oh iya. Yes, Coba ini. bisa. Bentar, coba ini. Coba bentar, bentar. Bentar misalnya. Misalnya kita edit ajaib. Ini kayak gini misalnya. Tapi tergantung objeknya juga, Pak. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Kayak ini ubah jadi Logo, Pak, logo, Pak. ah Oke, logo logo. bisa nggak? Tunggu. Oh iya, logo. Logo ya, logo. Itu aja. Coba. Tambahkan logo gitu ya. Kadang bisa, kadang enggak. Untung-untungan. Oh, Dikasih dia yang sedotan bisa nggak ya? bacanya itu si jeruknya. Kayak gini. Oh, ngambil dari Kayak gini. itunya. Ya dia ngambil dari si jeruknya itu. Tadinya sih Anda pengen ini ubah jadi cherry gitu kan tadi jeruk ya. Jadi Oh, potongan enggak. kita bilang, Kok mangga sih? Mangga sih. Yang bulat apa sih selain itu? Timun ya? Tomat, tomat. Tomat. Duren. Tomat, tapi yang aneh. gede. Ya Masa bener. teh Padahal tomat? aja gede bener tuh. Lensi Ya coba coba. lensi.
Daun teh, Pak. Daun teh ya, oh iya, kasih daun teh di atasnya ya, daun mint gitu, daun pintu ya. Kayak gini, ya Allah, ya begitulah. Intinya mah konsepnya kayak gitu, tinggal disesuaikan lagi nantinya, ya Pak. Jadi busuk kan sih dia tuh, udah gini aja dulu, beli sekarang. Mirip strawberry. Jatuhnya gini aja deh. Letak-letaknya tinggal disesuaikan. Kan ada ya, ada orang yang mau simple pakai template, kalau yang nggak mau simple pengen gue pokoknya pengen sendiri dari awal biar original, ya bebas, terserah kayak gimana ya gitu. Kita cuma ngasih Pengen tahu sendiri biar kreatornya nggak dapat request. royalti dan nggak. Iya biar kreatornya nggak usah dapat royalti ya. Beli tamat. Nah, kayak gitu intinya. Nah, ada lagi fitur buat ngerubah ukuran tadi. Yang dari misalnya si ini tuh udah di ukuran apa? Instagram 4:5 mau dirubah jadi ukuran story. Ini aja kita duplikat, kita gandakan apa di sini istilahnya. Duplikat halaman, baru dirubah halamannya. Ubah ukuran halaman. Ukuran jadi apa tadi? Cerita ya. Cerita Instagram. Instagram. Mm-mm. Instagram, cerita Instagram. Berubah nggak? Cider. Ya, dan dia apa? Nambah nambah apa? Nambah slide baru berarti yang tadi bisa langsung nggak usah kita tambahin dulu, langsung dari sini ubah halaman langsung Hmm. otomatis kayaknya kayak gitu. Nah, gitu. Ini di expand lagi deh kayak tadi. Enggak, ini kan udah dipisahin ya. Nah, gitu. Ubah itu berarti kanvasnya doang, Pak. Beda sama resize ya. Enggak, cuma kanvasnya doang, bukan nge-reset. Tapi Hmm. tergantung. Tapi elemennya mah dari kemarin juga yang ngutus sebelumnya gitu sih, si Nah, kanvasnya dirubah. Kecuali dia ya, udah ada background dari sononya. Kan ini si apa sih, ini bukan background tadi. Kita nggak set sebagai background. Kalau di set sebagai background udah otomatis berubah kayak gitu. Simpel, simpel kan? Simpel banget. Kayak begitu jadinya. Oke, ada lagi yang ditanyain. Mau sekarang apa ntar aja nanyanya ya? Ntar ya deh. Kumpulin dulu ya. lanjut, Biar lanjut nanti dulu, lanjut dulu. lanjut dulu. Oke. Nah, ini kosong. Nah, buat bisnis kecilmu jadi good looking, C. Gimana caranya? Bikin logo. Udah punya logo belum? Tahu nggak di Canva banyak banget template logo yang bisa kita pakai. Tapi kalau untuk UKM, logo itu boleh dipakai selama dia UKM. Kalau misalnya bisnis kamu udah berubah menjadi usaha besar gitu ya. Apa istilahnya bukan UKM, kalau usaha besar apaan? Pet. Apa ya? Apa teh? Kalau Udah bukan UMKM dah pokoknya. pokoknya penghasilannya udah 10 triliun ya sebulan ya. 3 hari deh 10 triliun. Nah itu udah nggak boleh logonya dari Canva, apalagi sampai dipatenin. Itu ada aturannya. Minimal kalau penghasilannya udah 10 triliun, sok kontak desainer desainer lokal yang ada, berbagi rezeki, bikinin logo atau sayembara logo. Jangan pakai logo dari Canva lagi. Canva cuma support untuk UMKM yang namanya juga mikro, kecil dan menengah. Jadi modalnya ya nggak berapa gitu. Dibantu dari situ ceritanya. Nah cara bikin logonya gimana? Ini udah ada nih. Ganti dulu. Ah, caranya sama. Dari di paling atasnya ada desain, cari logo tuh, logo. Logo banyak banget tuh logo. Tinggal kita pilih aja. Misalnya tadi nih. Nih, nanti ganti deh sesuai keinginan kita. Kedai kopi dan dapur. Gak enak banget ya, pengen coffee and kitchen gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia jadi kedai kopi dan dapur. Gak enak banget ya? Coffee and Maksa ya, agak kitchen. maksa ya. Ih, masa kagok lah, nggak apa-apa lah. Kedai kopi, kedai kopi nikmat sekali. Kedai kopi apa ya? Kedai kopi Asia Jaya misalnya. Ya. Kedai Jadi kopi kayak Asia Jaya, material. cakep. Bagus Pak ini Pak. Bikin Pak, ada Pak. Invest tuh Kadista. Iya. Dapat dapat ide dari instan Dari deh. webinar. Nah, kayak gitu ya. Bikin Konten. logo silakan bikin logo sepuasnya di Canva, banyak template-templatenya. Cuman itu dikasih apa? Dikasih notes. Kalau seumpama rezekinya bagus, usahanya udah tinggi, udah bagus, jangan jangan apa logo yang udah lama itu kalau bisa jangan dipakai lagi untuk identitas usaha kalian. Nah, setelah bikin logo biasanya kita kan mau bikin apa?
display gitu ya. Mock up kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya mock up. Pengen dikasih mock up nih, ini bikinnya gimana? Apa cuman ditarik begitu tempel gitu? Oh enggak, ternyata di Canva ada fasilitasnya loh untuk bikin ada fiturnya buat bikin mock up. Caranya gimana? Nih, dari logo yang tadi udah kita bikin, ini kita download. Di download dulu biar jadi file yang PNG. PNG ya, file unduh, pilihnya yang PNG. Set, udah diunduh, masuk ke galeri, kita masuk ke mockup. Kalau di sini fiturnya namanya bahasa ininya di elemen adanya dia. Di elemen tarik ke bawah, scroll ke bawah ada namanya rancangan. Ya, rancangan dong. Tuh, di sini banyak nih rancangannya apa. Misalnya mau bikin sign gig. Ini juga bisa jadi bahan buat kita bikin di postingan media sosial atau gimana. Kita nggak harus benar-benar nyetak dulu di baju, baru dipoto, nggak. Ini juga kalau misalnya ada usaha apa namanya clothingan, jadi bisa buat apa namanya display dulu gitu, display produk dia. Nah, ini contohnya kita mau bikin baju sinilah, kedai kopi. Nah, tadi gambar yang udah kita download, kita unggah balik, aku udah unggah sebelumnya nih. Nih. Nah, setelah diunggah, kita tinggal tempelin aja nih, di drag, digeser, lepas, jadi deh. Tuh, jadi kan udah mah nggak kelihatan tempelannya, rapi, Gokil. bagus lagi. Rapi, Pak. Posisinya kamu di situ, Cina. Kata Kak Hasya, nggak mau, aku nggak mau di situ katanya. Di belakang, Pak, belakang. Ya ada aja orang disuruh balik ke belakang. Pilih yang lain. Jangan dia suruh balik ke belakang. Jadi ada yang lain, mockup yang lain. Nah ini juga bisa atur di sini nih posisinya. Iya, mockup, Di Kak. Betul, Kak Laura. Lakukan ke gambar, tuh kan. Jadi posisinya udah geser. Kata Kak Hasya mau di belakang. Ya berarti jangan paksa dia buat balik ke belakang. Nggak ada pilihan kayak AI tadi. Di sini ada kok, masih ada, tenang. Di apa tadi di mockup ini di mana tadi? Mana hilang? Oh, di sini. Nah, di sini kita cari di kaos ya. Apa ya? Baju pakaian. Oh, pakaian dari di bawah nih. Lihat semua. Nah, cari aja yang ada belakang. Nah, ini yang Udah belakang. diganti Pak Dwi. Itu. Video lagi ya? Ini video, Pak. Bisa apa video, Pak? Video bisa, Pak. Ya, Oh, bisa. coba kita cobain. Kita coba, oke? Sangat-sangat briefing banget kita ya. Nggak apa-apa lah. Alami jadi, Pak. Mana, Pak? Oh, tuh lagi proses. Iya, Ah, video bisa ya. oh. Video mockup ya, baru tahu sih. Iya, makanya aku tanya tuh, emang video bisa, Pak? Bisa salah. Nah, Sangat-sangat oh, kompleks sekali betul. proses kita hari ini. Iya ya. Alami, Coba Pak. di play, Kak. Jadinya Play kayak ya. mana itu? Gokil. Coba bener-bener gerak gak sih dia? Apa cuma diam aja? Oh, gerakannya cuma gitu doang. Gue kira dia bakal pargoy gitu. Ya. Enggak, Tapi minimal kan tadi katanya ngikut suruh kan? dari belakang kan. Kali aja dia bakal Ngikut dari muter-muter gitu kan, depan belakang beda. Iya, ikut ya tuh tapi ngikut diikut. kan ya? Tetap gerak kan Ikut betul. teksturnya? Ikut. Teksturnya coba kita gedein ya. Oh iya bener. Iya loh, bagus loh. Buat display simple mah. Dia di belakang. Nggak perlu render lagi. Oh iya, kelihatan tuh gerak. Iya, Gerak ya? sesuai. Iya ya. Gerak. Gerak kayak ya. Kalau Yang mockup lain juga video di bisa dalam gitu. video, Pak. Kenapa? Buka video dalam Di dalam video. Kagak aja. Udah. Realitanya juga nggak ada kalau ada videonya begitu. Ayo, Kak Dwi. Disuruh mock up. Oke. Kata-kata terakhirnya nih, ayo. Oh bentar iya lagi. udah ya kita bercanda terus. Kata-kata terakhirnya. Kata-kata terakhir. Oh udah selesai ya, alhamdulillah. Berapa Oke. siap? Cukup. Nggak kerasa kan Sekian. kurang-kurang kan? Ya iya sih. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan Yeah, I lele. love you, Leo. I love you full. Oke. Makasih Kak Siva, Kak Dista. Oke, terima kasih banyak. Ini banyak insight baru ya yang kita bisa temuin, apalagi tampilan Canva yang juga emang baru. Teman-teman di sini tampilannya udah
Baru semua atau masih ada yang tampilan lama nih? Coba, boleh absen yang masih lama atau yang masih baru biar pengen tahu kalian udah dapet tampilan baru atau masih yang lama. Ada yang masih lama, ada yang baru. Ada. Sebagian besar udah banyak yang baru ya. Jadi setidaknya udah bisa ngikutin gitu. Eh, apa namanya presentasi malam ini. Oke, sambil kita istirahat sejenak dan menunggu apa namanya bintang tamu kita selanjutnya ya bintang tamu. Kita kuis dulu ya. Kita kuis dulu biar teman-teman juga istirahat dulu otaknya sejenak. Mungkin dari tadi mikir ya, mikir nyobain ikut-ikutan nyobain selama Kadi juga ngerjain. Nah, sekarang kita kuis dulu. Kita santai-santai, oke? Kita santai sejenak. Sekarang kita waktunya kuis sebentar sebelum kita loncat ke bintang tamu yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Oke, kuisnya apa sih gitu ya? Oke, seberapa kenal kamu dengan Canva ya? Jadi jangan ngaku kamu tuh bestie banget sama Canva kalau belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Oke, simak ya. Nih, simak, dibaca langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Dalam 10 hitungan jawabannya nanti kita next lihat jawabannya. Yang pertama, apa itu Canva? A. Aplikasi edit video. B. Platform desain grafis. C. Software pemrograman. Atau D. Situs jual beli online. Ayo dijawab di kolom chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban udah stop. Ternyata jawabannya yang benar adalah jual beli template. Enggak ya Kak, jangan jual beli template, bener sih. Tapi enggak gitu juga. Oke, Canva itu awalnya adalah platform desain grafis ya teman-teman. Walaupun sekarang kita udah bisa edit video juga di Canva. Kemudian nanti ada apa ya? Software pemrograman, bener nggak sih? Nanti kita cek setelah ini. Dan bener juga sih sebenarnya situs jual beli template ya. Tapi lebih tepatnya Canva itu adalah platform desain grafis. Karena memang awal mula Canva diadakan atau didirikan itu untuk mempermudah teman-teman untuk mendesain. Lanjut. Nih, pertanyaan kedua. Di Canva untuk apa sih fitur Magic Resize digunakan? Ya, yang A mengubah ukuran gambar secara otomatis, B memperbaiki kualitas gambar yang buruk, C menambah efek khusus pada gambar, dan D mengubah file format gambar. Kira-kira yang mana? Magic Resize. Selamat nih. Gitu ya. Magic Resize. Kalau Oke. kualitas buruk sama burik sama nggak sih, Kak? Buruk-buruk. Sama kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah mengubah ukuran gambar secara otomatis. Ya, itu di Magic Resize. Atau di sini apa? Pengubah ukuran gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nih, udah ada yang udah salah apa? Masih benar semua nih. Pertanyaan selanjutnya. Apa itu Canva Pro? A. Versi gratis dari Canva. B. Paket berlangganan Canva. C. Sekumpulan tutorial desain. Atau D. Fitur untuk membuat situs website. Canva Pro. Ini gampang lah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang B, paket berlangganan Canva. Kalau versi gratis dari Canva itu namanya Canva Free ya, teman-teman. Ini siapa yang coret-coret? Ayo. Ada KDM nih, nanti di bawah barak. Lumayan ya, sekumpulan tutorial desain itu bukan Canva Pro teman-teman, tapi ada yang namanya Canva Design School. Teman-teman bisa belajar di Canva Design School ini dan dapat sertifikat dari Canva ya. Nanti cek aja Canva Design School. Nanti teman-teman bisa cek mana pelajaran yang mau teman-teman ambil. Itu kursusnya dari Canva.
Oke, lanjut. Fitur Canva yang memungkinkan pengguna untuk menghapus latar belakang gambar dengan mudah. Nih, kalau tadi nyimak pasti tahu. A. Background remover, B. Magic eraser, C. Photo cleaner, atau D. Image editor. Ayo, yang mana ya? Duh, yang mana nih? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Background remover, ya. Jawabannya adalah background remover. Yang di bagian atas itu tadi ya, kalau kita klik gambar, terus kemudian di bagian atasnya ada apa namanya pilihan background remover atau penghapus latar belakang. Nah, kemudian lanjut nih, apa yang bisa dilakukan dengan fitur animation di Canva? A. Membuat video dari gambar. B. Menambah efek gerakan pada elemen. C. Mengubah desain menjadi GIF atau semuanya benar? Ayo, kira-kira yang mana ya? 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Banyak jawaban. B nih, coba kita lihat ya. Jawabannya adalah semuanya benar ya teman-teman. Jadi animation itu bisa membuat video dari gambar, bisa juga menambah efek gerakan pada elemen, juga mengubah desain jadi GIF. Nanti teman-teman save-nya itu as GIF ya. Di mana bunyi-bunyian? Aku yang Berasa nambahin mau meledak? efeknya. Jadi di slide ini Berasa mau ada audio, meledak ada audio. loh. Tadinya mau deg-degan, cuman nggak tahu, nggak ada. Barista udah kaget, ini meledak. Langsung nengok ke Iya, langit. Barista mau meledak nih kira. oke. Dan ini dia hasil skornya. Siapa yang skornya 5 nih? Yang skornya 5 Betul, itu Wahyu nih. besti Yuk, ketahuan Wahyu banget. nih. Kalau skornya 4 itu teman baik. Skornya 3 teman biasa. Skornya 2 baru temenan doang. Yang skornya 1 itu baru kenalan. Coba besti lahir batin nggak tuh? Oke, boleh ditulis di kolom chat kalian itu yang mana kategorinya. Aduh, kejepit. Jangan takut guys, sudah aku hapus lagi. Oke, wah 5. Oke, banyak yang besti banget nih ceritanya ternyata ya. Oke, konco kental. Iya, sip. Oke, itu dia ya teman-teman sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke panggung utama malam hari ini nih yang mungkin udah teman-teman tunggu-tunggu dari flyernya itu lagi dibuat. Lagi dibuat nggak tuh udah ditunggu-tunggu gitu ya. Agak Oke, lebay ya. agak lebih nggak apa-apa lah ya. Tanpa berlama-lama ya, biar juga nggak kemalaman dan banyak yang teman-teman bisa tanyain ke beliau. Langsung aja kita panggilkan Kak Hasya. Deng, deng, deng. Tetetet, Tepuk, tetetet. tepuk tangan Tung, buat tung, saya. tung, 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 sahur. Tung, tung, mana ini? Oh ini. Iya, jangan Cek, grogi, cek, cek, Hasya. cek. Grogi banget nih gue. Kok kosong ya? Kok sengaja, sengaja. Tadi kan udah gantian interaktif. Pokoknya kalau gue bagian presentasi nih Bang Dwi juga harus ngomong nih. Jangan diam aja, jangan mute, nggak boleh mute. Oh, tenang, Waktunya Pak. biar lama. Katanya Oke. tadi ada kata-kata siapa tadi ya? Ini kayak obrolan di warung katanya. Iya, tadi Ninat bilang gitu. Ini seru kan? Jadi sebenarnya apa sih berkedok webinar ya? Iya sebenarnya. Oke. Oke. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, abang kakak, bapak ibu semuanya. Aku sambil minum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya, jawab dulu dong. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman, Kak Dista, Kak Syifa, Bang Dwi. Seru banget. Ini nggak pernah kita adain ya. Biasanya cuma sendiri-sendiri. Ini dijadiin satu. Nah, jarang banget nih ketemu host-host yang gokil, yang isinya bukan ngomong yang penting ngomong. Yang penting ngomong kan. Jadi di luar dari brief banget tadi kita cuma siapin apa? Sibuk. Kok backgroundku nggak bisa ya? Ini kok green screen semua ya? Materi kagak disiapin. Yang penting tampil di kamera gimana? Oke, tanpa berlama-lama lagi. Seperti biasa, kalau saya presentasinya gampang. Yang pertama, perkenalan singkat. Nama saya Hasya.
suka bikin konten animasi di Canva khususnya dan template di kreatif kreator project. Kreatif Ayo, ya, salah The nama, Creator ayo. Project. Ada gue Aduh, marketing. ini ada ibu studio di sini, jangan sampai salah jemput ini ya. Pokoknya pakai template-template dan elemen-elemen kita. Ayo. Aduh, orangnya muncul. Oke, seperti biasa ya. Kalau saya harus canggih. Oke, jadi saya harus muncul di sini ya. Tinggi Jadi banget, tenang, Om. tenang. Tenang aja, bukan layarnya yang masih kosong. Emang dibuat kosong ya, Iya ya, teman-teman. jadi jangan Pada dicari di bingung sini. suara Kak. Settingan itu. Jangan cari, pokoknya di layar nggak ada, sekarang munculnya di sini. Sambil pantau chat ya, seinteraktif mungkin. Iya, Nggak ada tulisannya, emang nggak ada tulisannya Kak Puri, Zoom-nya. emang nggak ada. Oke, Jangan gadget. kesenjangan gadget. Kesengaja, langsung betul, aja. betul. Oke, bagianku itu sebenarnya pengen screenshot aja yang diskusi di WhatsApp, nggak mau bikin kayak gini. Nah, mau fokusnya nggak banyak-banyak, mau manfaatin Canva Sheet buat teman-teman pelaku usaha sama beberapa promo, tapi yang modelnya itu video animasi dan bikin video lah intinya outputnya. Nah, Canva Sheet ya, teman-teman, outputnya bisa jadi chart, lalu form belum pernah coba sih. Belum rilis sih kayaknya untuk form. Kemudian ada report, ada data storytelling, ada dashboard, dan sama infografis. Nah, kita bisa pakai manfaatin Canva Sheet itu untuk biasanya ini dulu sih, apa namanya, infografis dan report. Nah, praktiknya, data dan Canva sekarang bisa jadi satu. Yang sebelumnya itu, ada anak tiri. Tadinya itu anak tiri banget. Apa-apa keluar dari Canva ngomongin data sheet seperti ini. Nah, udah lengkap banget nih kan ya. Udah ada ini, tinggal semuanya, tinggal ini. Akhirnya kemarin di 2025 Canva Create lahirlah ajarin ke Asia. Lahirlah si bocah ini namanya Canva Sheet gitu ya. Canva Sheet pakai shot apa shin Bang Dwi. Nah, Iya. langsung praktek aja tanpa berlama-lama, apa aja sih yang bisa dimanfaatin kira-kira Canva Sheet ini untuk kita pelaku usaha. Langsung aja. Aku ubah bahasanya jadi bahasa Sunda walaupun saya orang Jawa, tapi saya minta tolong nanti terjemahin ya fitur-fitur Canva tombolnya. Nah, di sini ada sidebar. Nah, ada desain elemen seratan tuh Bang Dwi, seratan unggah pakakas itu proyek Magic Media masih oke. Nyian ukuran apa nih? Ada pakai Sunda segala lagi. Anda logatnya aja belum dapet Kak. Jangan maksain Kak. Gak dapet. Apa sih? Bisaan itu. Iya, ya gitu. Jangan maksa iya. Udah. Nah, ini Canva Sheet. Jadi dashboard pertama kali memang kosong kayak gini ya, sama kayak Google Sheet, Microsoft Excel, sama seperti ini, sama cara kerjanya juga hampir sama. Cuman yang paling unik tuh di Canva Sheet itu jadi kayak punya kreasi grafisnya gitu loh. Jadi gampang untuk kayak bikin desain di dalam kotak, kolom, baris kayak gini. Nah, yang pertama kita bisa bikin sosial media kalender ya. Sosial media kalender kayak gini. Nah, ini tuh template yang kita bisa pakai di bagian atas ini. Desain. Jadi itu udah ada teangan sheet. Nah, teangan sheet. Teangan sheet. Teangan kali ya, Teangan. Itu. Nah, di sini ada beberapa yang ya. ada warna-warnanya, bisa sampai yang udah ada isinya, yang kayak gini-gini. Ini tinggal pakai dan sesuaikan. Nah, tapi kita akan pelajari dulu fundamental dan cara kerjanya. Nah, contoh kita ambil spill ya salah satunya, yaitu social media calendar. Nah, social media calendar ini kalau dulu teman-teman familiar dengan Notion tools, itu sama sebenarnya. Jadi cara kerja ada kolom, ada baris, kemudian ada judul, kemudian ada bagian kategorinya. Contoh di sini ada campaign periode di 2030 dan kira-kira judulnya apa. Kemudian ini tuh mau di penanggung jawabnya siapa. Pokoknya kolomnya itu tuh pada bagian lampah ada Bang Dwi, lampah. Lampah kalau bahasa Inggris atau Indonesia tuh Inggrisnya action, tapi kalau Sundanya lampah. Oh, bahasa apa? Lampah. Intinya kolom itu orang Sundanya aja sampai bingung ya. inputnya pokoknya di sini.
Nah, hasilkan tabel isi sel kosong magic chart nyieun ukuran badak hewan ya. Salah pronunciation bisa masuk barak itu Pak Eko. Nah, Ya Allah. tarjamah. Nah, intinya bagian kolom ini tuh bisa kita selapkeun ya, bisa kita selapkeun. Intinya atau sisipkan ya bahasa Indonesia sisipkan. Nah, nanti itu tuh akan jadinya seperti ini. Nah, ini sisipkan apa? Ini sisipkan tools atau input dari drop down kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya atau Sundanya masih naik turun ya. Naik turun nggak tuh? Naik turun bukit ya. Naik turun. Kemudian ada link kakait. Nah, pokoknya kuncinya ada di lampah ya. Ada di lampah sini. Jadi seperti biasa kalau teks ya inputnya teks, kalau ini kan berarti dia jadi mention ya. Berarti lampahnya itu dia jadi cupping. Cupping gitu. Itu Nyebat. dari mana sih pakai bahasa aneh gitu? Nyebat dari mana ya Allah Bang, nyebat apaan Bang? Jadi puyeng gua. Nyebut ya mungkin ya maksudnya ya. Nyebut. Tuh Kak, kata Fatma tuh. Fitur English atau Indo aja, nggak bisa ngikutin gitu. Oh, Nah, di sini ini ada nyebat, ada cupping, ada naik turun. Intinya teman-teman tuh manfaatin fitur ini untuk jadiin bagian input kolomnya gitu. Oke, kita sepakat untuk ubah bahasa dulu ya. ganti bahasa. Ya kau udah Kak. Eksperimen. Tadi eksperimen. Ternyata yang baru ada bahasa lokalnya itu di ini apa namanya bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Belum ada lagi. Nah, gimana cara ini bahasa Sunda. Nah, teman-teman kalau mau coba ini ada bahasa Awas lo Jawa sama Afrika Sunda. lo. Kalau milih bahasa Afrika awas lagi lo. Hati-hati Pencet dan kalau mau nyoba, terus udah gitu nanti lupa Kak caranya karena nggak tahu nih tulisannya bahasa apa nih karena iya, dalam bahasa tersebut gitu. Nggak bisa nggak bisa balik balikin lagi. lagi. Jangan ya Kak. Oke, kita refresh. Teman-teman jangan nekat nyobain. Ulang dari awal berarti. Jangan nekat dulu. Oke. Nah, oh ya nih dalam bahasa Indonesia tindakan ya. Tindakan. Jadi dalam sosial media calendar ini ada beberapa channel, contohnya channel Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Gimana cara manfaatinnya? Manfaatinnya itu add di sini, klik pada bagian tindakan dan rumusnya itu pakai menu naik turun atau kalau bahasa Inggrisnya drop down. Drop down kita bisa lihat beberapa yang udah ada nih atau mau pakai yang ada aja. Oh, kayak gini iya atau tidak, kayak gitu-gitu. Nah, intinya apa tadi teman-teman ada di bagian tindakan sini. Nah, itu untuk sosial media calendar. Input foto juga bisa atau teman-teman juga bisa langsung input bagian project Canva-nya. Nah, kalau mic tiba-tiba mati nanti kabarin langsung telepon. Soalnya baterainya mau habis. Nah, cara kerjanya misalnya nih di satu judul konten Day in My Life misal dikasih ke siapa? Kak Irena misal. Kemudian channel Instagram, asetnya ini nanti dikembangin atau langsung jadi aset desainnya juga bisa. Nah, ini biasanya cocok untuk yang kerjanya bareng-bareng. Tapi kalau yang masih sendiri itu cukup kayak ya udah kita sendiri aja nggak perlu pakai kayak gini. Nah, ini cocok buat yang tadinya pakai Notion, sekarang jadiin satu aja, jadiin satu report aja. Lalu ada juga namanya invoice, sales invoice. Nah, ini berhubungan dengan angka dan rumus yang sebelumnya kita nggak harus hafalin, yang sebelumnya kita hafalin rumus susah-susah yang sum, bla 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 bla. Itu kita akan skip ya. Artinya fundamental itu tetap kita pelajarin tapi kita bisa langsung gampang untuk input di sininya formula, magic formula, tindakan namanya magic formula. Magic formula teman-teman mau jelasin apa sih misalnya gitu. Nah, jelasin misalnya totalnya itu jumlahin pada bagian sini sampai sini. Minta untuk dijumlahin dan dengan tambahin ada pajaknya 5%. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadinya rumusnya itu sebenarnya seperti ini, gitu. Gitu. Nah, walaupun nanti ada perubahan di bagian tax rate, ini kita bisa ubah misalnya angkanya. Apakah akan mengubah semuanya ya? Sama seperti Excel dan Google Sheet. Gitu. Ini kita juga bisa manfaatin Canva Sheet untuk bikin bagian sales invoice.
Bisa apa lagi? Yaitu bikin price list sebenarnya. Bikin price list. Contoh di sini price list semen. Ini contohnya jualan ini ya, toko bangunan gitu. Iya ini. Nah, kayak gini nanti ini masih ada nggak stoknya? Gitu. Kira-kira apa yang nggak ada stoknya atau masih sedikit gitu. Kita juga bisa tanya ke formula ajaib, sorry, ke Magic Media. Sorry, bukan Magic Media. Namanya apa Bang Dwi namanya? Tulisan ajaib ya. Jadi kira-kira kalau misalnya Right. datanya banyak, kira-kira status stok yang paling stok yang apa? Paling Stok banyak, yang habis, oke. paling habis. Misal di sini habis deh, habis ya. Katakan satu ini habis. Nah, ini karena datanya baru 8, enggak cuman 5, itu gampang kelihatan. Cuman kalau datanya udah banyak, kita mau dapat rangkuman, masuk ke tindakan, Mhm. Tuminda, lalu masuk ke Magic Write atau tulisan ajaib. Minta tolong suruh cek kayak eh, item apa yang sudah habis atau out of stock. Out of stock. Nah, nah, karena kita tadi seleksinya buat semua, jadi dijelasin ulang sama dia. Oh, ternyata yang out of stock tuh yang ini. Gitu. Jadi kita bisa minta juga khusus untuk yang habis aja gitu. Gitu. Karena Berarti ini gimana sales volume, tulisannya ya? stock quantity gitu. Gimana Misal promnya misal anggap berarti? saja 0 di sini. Lagi-lagi. Misal kita pengen item yang paling mahal. Satu item yang paling mahal. Item yang paling mahal yaitu apa ini? Brick. Di harga 400.000 kesimpulannya. Kayak gitu. Teman-teman juga bisa ubah nih. Ini tuh kan ada namanya di sini defaultnya mata uang. Itu kalau mau jadiin dolar bisa. Misal nih, tadinya dolar. Sorry, tadinya rupiah. Kita jadiin dia ke tulisan ajaib dan konversikan dengan mata uang eh, dolar Singapura. Ngarang banget ya. Bisa, bisa. Kan ada dolar Singapura. Mm-mm, benar. Nah, Jadi, oke. Ini dia hasilnya. Nah, kurang Wow. lebih kayak gitu. Langsung. wadaw, wadidaw. Gak usah satu-satu Jadi, ya. Ngitung gitu, langsung. konversi. Tak, 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 gitu. Tapi langsung. Benar. Mikroskop Jadi seperti ini X-Men langsung. mana bisa kayak gini ya? It's Bisa. Langsung. Lalu kita juga bisa project timelines, yaitu sesimpel ini diwarnain aja kolomnya. Jadi teman-teman, Saya nanya, Bang Kak Kakak, Asya, Bapak Ibu kalau semuanya, bikin checklist bisa nggak tuh katanya? checklist Hmm. bisa dong, kayak gini. Ini juga bisa Ah, kalau cuma checklist doang itu bisa. Atau juga sedetail ini juga bisa. Misal di approve, atau udah selesai, atau belum selesai, atau dalam tahap review, itu juga bisa kayak gini. Itu bisa banget itu kalau Laura dipakai bisa. untuk kayak customisasi seperti ini. Nah, Lanjut. mana tadi? Tadi project timelines. Nah, ini juga ada namanya project timelines. Kalau senang ngerjain atau sesuatu yang berdasarkan minggu, per hari, ini juga bisa. Ini kayak kalender pada biasanya, tapi jadiin satu project Canva aja juga bisa. Nah, si simple teman-teman klik kolomnya, lalu di sini ganti warnanya. Twing. Nah, tergantung nanti ininya pada bagian tesnya, tasnya. Gitu. PR-nya kan kalau misalnya kita harus kayak ngedesain ininya kan. Headernya, kemudian yang tadinya banyak banget, kira-kira butuh berapa aja gitu. Kalau cuma segini ya udah, gitu kan ya. Segini berarti sisanya hapus. Ke bawah hapus. harusnya
Ya, Kalau kalau inputannya dari GForm bisa nggak sih otomatis masuk ke Canva Sheet? Word nah itu ya. karena GForm berarti masih dia harus nyangkutnya sama Microsoft Xmen tadi. Ya, Iya, jadi harus masih nyambung dimasukin gitu. ke Excel dulu ya, karena kan masih dalam bentuk GForm ya. Bener. Baru Soalnya, nanti di apa namanya di soalnya tadi pada export ya. bagian, soalnya tadi pada bagian awal kan katanya bakal ada form ya. Ini dugaanku ini Nanti dulu bakal nih ya. nyambung gitu. Soalnya aku belum dapat akses form nih. Siapa tahu Bang Dwi udah dapat form dulu. Itu form dulu. Iya, yang punya privilege aja Iya. belum ya, Kak. Gimana kita Iya. gitu ya? Kemarin dapat form ini, form buat daging kurban. Iya, voucher ya. Nih, Eh, nih ada disumbangin. pertanyaan Bisa lagi Kak nih. boleh. Dari Kak Belinda, kalau cara ubah isi dari naik turunnya gimana, Kak? Mungkin yang Oh, tadi drop naik turun down-nya. itu drop down ya Dari misalnya drop ya. Misal down, aku di ya. titik sini. Pindahkan, kita masuk naik turun. Nah, ini ada menu naik turun namanya buat tombol naik turun. Misal nih, opsi 1 eh, KDM dalam kurung Kak di Muhaimin. Ayo udah, Misal jadi Wah, mulai Kak Dista, selepet nih nanti. Kak Siva. Misal seperti ini. Nah, ini nanti misal nih, berarti kolom sininya kategorinya misal penanggung jawab. Kira-kira nanti siapa penanggung jawabnya? Oh, Kak Dista bagian ini. Sisanya baru disesuaikan aja. Oh, ada yang kurang nih, tambahkan opsi baru. Oh, Oh, nah, iya. misal seperti ini. Hasua gitu kan, seperti ini. Nah, Kurang siap. kurang Mantap. gede mas aja fontnya. Oh, gedein aja sekalian itu. Badak dibadagin. Nah, kalau dari blank sheet kayak gini nih kan, mumpung kita lagi di blank sheet nih, Kak Hasya, bisa nggak kita kasih batas garis? Batas garis. Iya, Border kali ya. iya border nih yang sampingnya warna-warna tuh. Hmm. Iya nggak sih itu border? Ada nggak dicontoh di sini pada template? Ini, Aku belum kebayang. ini nih, di Ini. borderin. Itu dekat Oh, di dekat font borderin. ada kali Oh, itu. kayak gini Sebelah kali ya, kayak warna, gini kali sebelah ya. warna, Ini sebelah di warna, atas bawah Kak Hasya, di atas ya. Lihat ada sebelah warna warna kan? tuh. Font. Oh ini, oh ini. Iya, Ah, gitu. Oh jadi ah. cuma Itu namanya segini border. aja maunya. Langsung Segini set. aja ya. Oke. Oh gitu. Bilangin Ini saya lebih dites sih, bukan nanya sih. Warnanya hitamin. Itu karena Siap, Itu warnanya siap. masih Ada abu-abu. oh. Astaga. request warna apa lagi, guys? pelangi nggak bisa. Ah, nggak boleh ya. Nah, nggak bisa, nggak bisa. Mulai dah. Kuning. Oke. Nah, Iya, betul. Dia mirip sama sheet, betul. Iya. oke. Sama Nih, sih kayak ada yang nanya lagi nih. Aku pernah pakai fitur form yang diambil di tombol form di elemen, cuman yang ngisi survei namanya anonim, Kak, jadinya. Tuh cara kasih nama responden gimana ya, Kak? Oh itu pasti harus login dulu sih, Kak. Itu kayaknya ini deh. Itu kayaknya yang kuis deh, Kak. Yang kuis kayaknya ya. Kalau nggak salah email ya, bukan Kuis. ini. Emailnya dia Kadang tertulis. bisa bisa anonim karena dia biasanya nggak login, yang aksesnya tuh bisa view doang gitu. Mm-mm. Oke, lanjut ya sambil ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa lagi, ada inventaris barang. Nah, kira-kira nih, kita punya barang di toko kita, di tempat dapur gitu. Kira-kira apa kondisinya gitu. Goalsnya misalnya kondisi kita harus jangkau bagus terus gitu. Kalau nggak bagus atau masih lumayan ya udah. Kalau misalnya hilang, hilang, rusak. Nah, kira-kira kita bisa nanya nih. Kalau datanya banyak, kayak tadi tuh. Kita bisa seleksi semua, klik yang bagian ini. Klik sekali aja, jebret. Nah, semuanya nih. Langsung ditindakan, masuk ke tulisan ajaib lagi, kira-kira barang mana yang rusak. Ini aku suka pakai fitur ini. Jadi kita dapat pertanyaan kalau misalnya banyak banget data yang harus kita cek. satu. Nah,
ternyata papan penyangga nih. Papan penyangga, benar nggak? Oh ya, papan penyangga. Papan penyangga yang harus diganti. Kita juga bisa lagi nih drop down. Ini kan fitur drop down ya. Selain hilang, rusak, lumayan, bagus, baru. Misal dimaling gitu, ketahuan dimaling hilangnya itu. Jadi kan hilang biasa kan, hilang nggak tahu kemana, tapi hilang dimaling itu bisa juga bisa. Ada juga ada namanya emoji di sini ya. Lebih interaktif banget. Lebih interaktif banget. Nah, itu juga kita bisa untuk manfaatin namanya Canva Sheet. Cukup interaktif dan visual banget ya. Nah, lalu yang paling aku suka juga favorit ya, jadi visualnya. Jadi misalnya ada data di sini, banyak banget datanya. Pelacakan anggaran. Nah, misal kita punya anggaran dari pos biaya sampai 1 tahun gitu ya. Nanti divisualisasikan seperti ini. Jadi ini grafis ini tuh dari sini semua. Gitu. Nah, Kasya, kalau yang belum muncul nih sheet-nya kira-kira gimana nih caranya? Berarti dia kayaknya tampilannya masih tampilan lama nih. Berarti nggak kayak gini ya depannya ya. Iya, Masih kasih itu sumber makin desain naon anu engine. anjen lagi. Kalau kayak gini berarti harus ditunggu dulu biasanya. Refresh aja terus. Kalau enggak ya ganti akun atau ganti tim. Bisa coba diganti timnya ya, Kak. Atau akunnya. Ada lagi tuh, Kak Asia bertanya, bisa Nah, bisa. nyematin project desain kita nggak Kak katanya? Kenapa? Bisa nyematin project desain nggak kata Kak Asia gitu. Nyematin project pasti bisa. Itu nanti Bisa dong. masuknya ke sosial media kalender gitu. Jadi ini aset ini kita bisa tambahkan satu kolom deh ke kanan, dan tambahkan kolom sebelah kanan. Caranya itu sematkan desain pada bagian tindakan itu namanya, nah, soto ya. Namanya desain kita, desain Canva yang udah pernah dibikin, Misal nih apa ya, izin bajian, project real lagi. Canva karya raya gitu. Kayak gini nih. Jadi nanti ini asetnya, misalnya nih Kak Asia ada aset khusus nih, grafisnya, entah itu fotonya Kak Asri ataupun elemen-elemennya, itu bisa gini. Misalnya ada lagi catatan di mana sebelahnya itu eh, sebelah sini itu link Google Drive gitu misalnya. Berarti kita bisa tautan di sini. Kasih Google Drive-nya. Jadi nanti sosial media manajernya bisa cek, bisa tracking juga. Oh, pada bagian ini ternyata desainnya ini, kemudian captionnya juga bisa ini, tambahin juga, kemudian ada nggak anggaran khusus freelance-nya gitu. Post link-nya kalau udah taruh mana. Kalau kalau post link kan artinya sosial media yang udah diupload kan ya. Jadi ini langsung paste aja di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Semoga kejawab. Nah, lanjut ke bagian anggaran. Nah, intinya data-data yang di sini itu bisa divisualisasikan. Contoh, kita punya dari apa namanya, pos biaya, modal, kemudian kategori, dan sampai yang dikeluarkan tiap bulan, kita pengen divisualisasikan seperti ini. Contohnya. Seleksi pada bagian ini aja nih, segini, sampai sini. Jebret. Lalu tindakan. Ujung-ujungnya apa teman? Tindakan atau actionnya. Actionnya. Bikin bagan ajaib. Ya, bikin bagan ajaib. Ini juga bisa di luar ya. Di sini nih. Nih. Bikin bagan ajaib bisa di sini nih. Atau bisa di sini. Nah, contoh kita di sini, nah, mau baganya itu formatnya apa? Batang, area, radar, peta pohon, dan lainnya. Nanti bisa divisualkan kayak gini. Contoh, aku ambil yang bagian diagram, lihat semua bagan, biar lengkap. Bagan ini aja, batang tegak satu warna. Nah, ini. Jadi, data yang tadi diseleksi, divisualisasikan seperti ini. Yang paling bagus adalah olah datanya itu berdasarkan kategori apa di sini. Warnai menurut pos biaya. Kategori apa lagi gitu. Jumlah tidak ada. Atau di sini juga bisa sesuaikan lagi. Oh, nah, jadi jelas warna-warnanya. Checklist, unchecklist. Nah, ini kan lebih ke kreasi visualnya kan. Pengaturan, tambahkan filter. Nah, ini bagus banget nih. Mau fokus kemana? Bulan Februari aja, Pak, Bu. Maret aja. Atau juga bisa pilih lebih dari satu. Kalau dari Januari ke Februari, berapa ya anggaran kita? Modal kita. Jebret-jebret. Maret ke April berapa? Nah, atau cuman pilih salah satu aja. Ini lebih ke kayak, ya udah
pencet. Pokoknya settingannya ada di sidebar sebelah kiri, itu bisa dicoba-coba. Jangan takut meledak aja gitu. Nggak apa-apa. Emang Kalau awalnya buat agak bingung ya, presentasi, cuman kita bisa coba. buat Nah, presentasi ke nah atau kayak atasan gini yang nih, slider nih. wajib. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Powerful sekali ini juga ini. baru banget tadi. Baru banget. Baru banget. Cobain, jadi kayak excitednya bareng-bareng gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagian bagian ini apa namanya? eh, apa tadi ini? Bagan ajaib. Dan Bagan ajaib. Nah, ini Tasya yang hasil bagian ini mm, biaya biaya barang atau jasa itu juga sama. Generate-nya dari data yang ada. Nanti tinggal pilih pada bagian apa, batang atau yang lainnya. Iya Kak, Siva silakan. Nah, ya, ini ada ini. yang nanya lagi sambil ini ya Kak, sambil berjalan. Kalau Hmm. sosial media manager tadi tuh Kak, itu bisa nggak sih digabung ke sosmed kita? Bisa diposting secara terjadwal nggak dari desain yang udah dibuat dari sini? Nah, untuk saat ini baru bisa tracking sebatas kayak tinggal upload ya. Maksudnya belum bisa yang sampai eh, posting jadwal dari sini. Aku pernah coba itu harus nyambung ke Facebook fanspage Yes, ya. betul. Facebook fanspage, bener ya. Jadi Ya, nanti kita bisa fanpage. atur dari situ. Tapi kan karena menurutku sekarang sosial media sendiri sudah terjadwal ya, jadi kayaknya untuk pribadi sekarang nyaman kayak langsung jadwalin di device gitu. Kalau dari sini kayaknya agak sulit. Caption juga kayaknya perlu apa namanya? Perlu ditulis ulang secara visual. Kayaknya kalau dilihat dari HP lebih nyaman gitu. Takutnya kalau di sini captionnya sebenarnya tinggal kopas doang kan. Tapi kan secara apa namanya format naroknya nanti takut berantakan gitu. Tapi itu bisa apa namanya bisa diimplementasikan. Tapi untuk kebutuhan saat ini paling sebatas yang kayak tracking project aja bareng tim gitu. Jadi jadi kalau untuk upload itu bisa jadi sosial media adminnya. Gitu. Oke, ya. Iya, nanya bisa pivot juga nggak Kak? Pivot. Apa-apa? Pivot, bisa pivot juga nggak Kak? Pivot, aku baru dengar istilah pivot di apa itu? Aku juga. Ini ya, Coba kalau Laura Itu bisa buat pivot diperjelas lagi pivot. bagan, bagan apa apa itu kategori itu bagan. yang apa yang tiang buat megang kamera tuh pivot. Subhanallah, Pivot Masya Allah. sangat. Atau nih, ada batas maksimal sel data yang bisa diolah nggak? Berapa banyak gitu? Oh, jenis rumus ya maksudnya ya, Gimana sih ya nih? Pivot, fungsi ya. lookup, oh Bisa. ini ya Mm-mm. rumus-rumus Excel untuk ngolah data Mm. ya. Jadi rumus itu ada dua, Kak. Ada rumus yang manual. Jadi, nah di sini nih intinya bisa taruh langsung sama dengan di sini, sama dengan. Nah, semua fungsi kita coba lihat semua fungsi ada apa aja. Istilahnya sama ya? Sama kayaknya ya? Sama ininya, Semoga semoga fungsinya nah sama. aku jarang banget main Excel tapi semoga ini Ada varian kebayang ya. tuh, ada Dapat. varian absolute read forward product, round, sum if. Kontak Lo VLOOKUP ada di situ ya? Ada. dulu. Banyak ya. Itu munculinnya Iya, sama Intinya dengan sama jadi dengan kita sama sih. Inputnya itu sama dengan. ya Iya, iya. Inputnya max sama dengan. up. Jadi ini Oke. bisa. Kalau batas maksimal Nah nanti selnya juga. ada nggak Kak nih? Nah sekarang kalau dari project itu 50 ya. Kita bisa tambahin nggak ya? Klik kanan. Aku seleksi semua. Tambah baris. Nah Bisa untuk saat ini 100. Aku klik kanan lagi, paksa lagi. 100 lagi ke bawah. dipaksa nggak tuh? Per, per 100 ya. Aku tadi 200 ke bawah. Masih bisa, Masih bisa 400. cobain terus. Masih bisa, kebutuhannya sepertinya belum belum terbatas sih, masih bisa. Tapi siap-siap kalau misalnya ada agak nge-lag ya mungkin ya. Selagi nggak ada isinya kayaknya masih aman deh. Nggak nge-lag banget. 400 deh kayaknya nih. Coba ya aku tambah paksa lagi ya. Klik kanan, Coba. 400 ke bawah. Harusnya 800. Nggak mau. Nggak mau, berarti Nggak maksimal mau. masih di 400 kali ya. Atau cuma Ini tambahinnya eksperimen juga 100 baru Kak. nemu. Kali aja dia 500. Kenapa? Kalau nggak salah kan kalau desain halaman desain di Canva kan 500 tuh. Siapa tahu dia juga Mm-mm. cuma sampai 500 shell doang. Karena Coba ya, ini. 401 bisa nggak ya? Coba tambahin. Bisa Oh, nggak satu? bisa nih.
Tut, 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 tut. Masih bisa nih. Kayak sampai 500 deh, Nah, coba coba deh. sendiri lah. Yang pasti masih bisa banyak lah kebutuhannya. Tuh. Ya, tapi kalau yang biasanya kebutuhannya udah terbiasa di sana, harusnya untuk proses transisinya lebih gampang ya. Karena aku jujur nggak terlalu banyak aktivitas ngitung, jadi sekarang masih milih di Canva gitu. Karena ada magic formula. Nggak hafal soalnya untuk kayak rumus-rumus yang ada persentasenya, kemudian nyari nyari apa namanya poin-poin yang dimana harus perlu manual sekarang bisa jadi tambahan AI. Tindakan isi sel kosong untuk apa Kak, contohnya? Tindakan isi sel kosong. Fill ya. Isi Iya. kosong. Oke. Ini juga baru eksperimen ya. Tindakan isi sel kosong. Oh, isi sel kosong. Apa ini? Tanggal pengisian ya? Apa ini? Ini definisi nyata belajar bersama asli ini. Isi sel kosong. Kenapa dia otomatis? 15 Juni. Jangan tanya saya. Nggak, ini jadi menarik. Misal ya, isi sel kosong. Kenapa dia Itu loh, tiba-tiba? Oh, kayaknya ini deh. Ngikut deh. ngikut Ngikut yang isinya deh. atasnya. Misal di sini ya. Ya diref gitu kali ya. Oh, benar. Bisa dibikin. Bisa buat caption Misal segala nih. kok yang di inian ya. Kalau dari depan tuh kita main apa namanya kalau itu? AI Misal nih. dia Misalkan di, menyesuaikan. bisa dilihat dari behavior sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya itu kolomnya, barisnya itu ngomongin angka, kalau aku bilang di sini isi sel kosong, kayaknya dia akan ngebaca dari atasnya. Jadi bulan. Unik ya? Ada Unik sound banget ya? effect gitu ya. Ah, gitu. Coba kalau kosongan ya. Ini bener-bener kayak tindakan kosongan nih, kosongan bener. Apa tadi isinya ini? Lembar Anda tidak boleh kosong untuk menggunakan tindakan ini. Tambahkan beberapa Oh, konten lalu. Jadi dia kayak emang menyesuaikan dengan konten yang udah ada di dalam sheet-nya itu loh. Kalau kosong tuh kita ya, dia juga bingung mau ngisi apa gitu loh. Kau bikin dari A1, oh, 1, 2, 3 ke bawah coba. Terusin dia bakal oke, autofill oke. gak? Ya mungkin ya nanti teman-teman bisa Autofill sesuaikan sih. dulu ya. Pokoknya di tindakan ini ya, di tindakan ini. Ada Tindakan. statistik aja juga tindakan ini. Nah, ini nih yang paling menarik kalau misalnya kita ada faktur pajak ataupun gaji karyawan yang ada namanya potongan atau ada persentase di sini nih. Misal nih, kita bikin di sini tulis formula. Nah, kalau dari bagian petunjuk, tolong total harganya ada tambahan 7,5%. Nah, langsung tulis di sini tindakan dan bagian formula ajaib. Ini cocok banget buat kita-kita yang nggak hafal dan nggak pernah make sheet sebelumnya. Tapi kalau yang udah familiar, itu harusnya gampang. Karena rumusnya harusnya udah ngerti. Nah, seperti ini. Total harga barang wajib ada tambahan tip 7,5%. Nanti akan di-generate rumusnya. Jadi kita tahu rumus fundamentalnya. Nah, ternyata rumusnya asum dalam kurung F6 bagi F12 dikali 1,075. Sisipkan. Jadi tetap ada aja rumusnya. Jadi permintaan kita kebayang rumusnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya diganti apa namanya persentasenya, ini akan selalu ngikut hasilnya. Gitu. Nah, nanti ini bisa disesuaikan kayak misalnya HPP, kalau misalnya apa namanya gaji karyawan ataupun pembagian hasil dengan tim dan lain sebagainya itu bisa dipakai apa namanya magic formula ajaib. Ataupun kalau yang sudah paham rumus ya monggo, monggo kerso. Nah, silakan. Pakai rumus yang langsung, oh aku mau hafal tinggal tutup mata F, F16 bagi F12 dalam kurung tutup kurung. Nah, itu. Teman-teman kan biasanya ada yang lebih hafal gitu. Gitu. Nah, ada banyak banget Mas Yan ya. Silakan dikembangkan lagi ya. Maksimal jam 9 saya jam 9 baru Excel Bapak Ibu semuanya. Sheet semuanya. Nah, ini ada banyak banget ya, ada banyak banget nih. Ada beberapa misalnya ada pelacakan komunikasi internal, pokoknya banyak lah. Tapi cara kerjanya tetap ada di tindakan tadi. Gitu. Aku masuk ke sini tadi. Lanjut ketahuan dong kita bahas apa. Oke. Jam 9 banget ya, Kak Dista, Kak Sifah.
Apa ya? Iya, jam 9 banget. Ayo, ada lagi Oke. nggak? Nah, Mana ada oke, yang mau sebenarnya ada dibawa lagi ini? yang misalnya mau dibahas sih karena waktunya terbatas. Itu mau ngebahas AI to voice. Ya, AI voice yang dimana suara kita tuh nggak suara kita sih, text to voice. Suara dari input teks. Kemudian aku highlight lagi pada bagian caption animation. Nah, kayak di aplikasi ini misal deh CapCut. Nah, itu tuh bisa ya. Itu tuh bisa kayak perkata. Halo, saya Dwi Moha, aku nak siapa gitu. Ayo, Jadi tuh mulai. bagian hello everyone, ketika ngomong kita bagian kata everyone itu terhighlight gitu. Tapi harus video ya, bukan audio, harus video, inputnya harus video. Jadi nanti bisa di captionin. Oke. Sedikit mengulur waktu biar kelihatan lama. Jadi ada nih, kok ngilang saya. Mana? Ini dia. Ketahuan kerjaan saya mana ya? Hmm, hmm. Eh, Ada pokoknya yang ada menggunakan scroll ke bawah kagak ketemu pamer kerjaan yang jatuhnya. Kayak sambil. Oh enggak. Udah, dapat nggak? Dapat belum? Ada enggak? Icen Enggak kata Kak nanya Icen saya. tuh bongkar Nyari apa Icen. sih? Nyari apa sih? Ini mau Nyari contoh kemarin yang apa namanya sama Kak Lina nggak bisa. Wah ini nih. Nah, nah ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas praktik bikin karakter AI Nah dan ini inputnya kreasi video. Canva. Kita bisa klik pada bagian teks, sidebar teks. Kemudian namanya ada caption. Ada caption. Caption ini akan ditanya nanti bagian mana deh videonya yang dikasih caption. Kita hafalin ini. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau bingung, nah mana tadi? 6. 6. Berarti ada di bagian 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini berarti. Nah, Urutannya gimana sih? Cepet banget lupa. Pak. kenapa? Kenapa? Em, masukin videonya dulu. Nanti dari Mm-mm. video ditambahkan teks gitu. Nah, jadi videonya dimasukkan ke kanvas, kalau udah nanti masuknya ke teks. Nanti akan jadi takarir. Takarir nggak tuh? Subtitle ya, subtitle. Pak Raden pelan-pelan Nah, Pak Sopir. Ya. Bapak Supir. Nah, jadinya nanti seperti ini. Karir tuh ya. Kita play ya, pada bagian ini kita play ya. Pada bagian yang ini kita play. Halo teman-teman semua. Ini defaultnya seperti ini. Kita bisa ubah pada bagian effects. Terus ininya, latar belakangnya nggak ada. Jadiin tidak ada. Oke. Kosong ya, sepakat di kosongan ya, polosan. Lalu pada bagian settings di animation, ada namanya sorotan. Atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin highlight ya. Highlight. Oh, Jadi, nah, tuh. Ya, Intensitas ini mungkin apa? Intensitas itu Wah, timbul ngebounce-nya ternyata ngebounce. Nah, coba ya, kita play ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas praktik bikin karakter AI dan kreasi Canva. Halo. Nah, itu yang maksudnya tadi yang pada bagian ini yang namanya caption animation. Gitu. mirip Oke, ya 5 menit sama silakan. aplikasi sebelah itu ya. Mm-mm. mau plesetin Mirip, cukup mirip takut sekarang. kaget. Kagok. Oh, jangan. Sebelah situ. Di kelas. Eh, Oke, gitu. ini Aisyah coba sekalian mumpung lagi share screen. Tadi kan ada yang apa namanya belum muncul. Terus untuk bikin tim di akunnya tuh gimana Kak? Kak coba dikasih Bikin tim. tunjuk. Iya, dibikin tim. Jadi biar Oke. siapa tahu dengan cara seperti itu bisa muncul tampilan baru. Oke, coba ya aku juga. Di bagian Oke, depan, kita ke setting. depan ya. Nah, ke bagian Di boleh itu pengaturan ada nggak? penagihan. Penagihan, ya, ke bagian bawah. Nah, itu paling Oh, bawah ini ada nih, buat tim baru. buat tim baru. Itu nggak harus nambahin anggota ya teman-teman. Pokoknya teman-teman sendiri aja juga nggak apa-apa. Bisa kok gitu.
Jadi cuman Atau untuk nama menjadi timnya juga pribadi juga bisa nih. ya Ngarang nih ya, nama nama timnya tim pribadi pribadi juga gitu. boleh, bisa apapun namanya. Oh, nanti masuk. Nah ini aja kan baru nih. Nah, ini belum baru sih, Kak. Iya maksudnya ini kan udah di tim baru gitu loh teman-teman. Tadi kan beda ya Oh iya, penampilannya. Nah ini udah di tim baru. Ternyata ada yang, jadi ada yang beberapa begitu ganti tim dia akan masuk ke tim baru, ada yang enggak juga. Tapi ditunggu aja. Nanti kalau nggak salah serentak itu Mei ya. Mei ini di bulan ini tuh Mei. serentak untuk semuanya gitu. Atau Nah, bisa kalau nggak coba double tadi ada buka pakai email baru Kak. Di email yang baru yang bukan biasanya dipakai, dia buat coba-coba aja gitu untuk ngeliat tampilan barunya, untuk explore-nya. Kalau emang udah mau coba duluan. Nah, 20 Mei itu infonya. Tapi Ini sih orang udah dalam masuk ya. ya. 20 Mei itu oke. Terus ini tadi ada ini lagi mana ya? Panjang videonya berapa lama nih Kak Hasya yang bisa diupload di Canva? Panjang video lebih ke ini sih, lebih ke bukan panjang tapi size Ya. videonya. Size video itu maksimal 1 giga. Oh, size-nya ya Kak. Jadi bukan durasinya. 1 giga, pokoknya bisa 1 GB. Itu maksimal banyak banget ya. Ya, 1 giga. Terus Per tadi apa? file video. Ya, ada lagi nih, ada lagi nggak ya? Hmm, Nah, tadinya mau bahas ini teman-teman. Jadi kalau ada waktu tadinya itu tuh mau bagian promosi versi videonya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Canva juga dong ya. ya, kenapa ya? Oke, lagi ngeliat iklan dulu ya. Nah, ini tuh kalau kita breakdown ini kayak ini shape, ini tuh apa istilahnya kalau di elemen itu podium ya, 3D podium ya, bener podium. Terus di sini makanannya. Nah, punya abang kakak bapak ibu semuanya tadi kan udah bikin gelas teh ya. Nanti bisa tuh kayak misal dikreasikan produk di sekitar yang udah dijual tuh apa, entah itu kopi kemasan ataupun kopi dalam botol, kopi dalam kotak. Nanti tuh ini steady cash-nya bisa nih ditaruh di sini, nanti diubah belajarnya, pada bagian gambarnya ini diubah, nanti dipelajarin lagi tuh. Kira-kira motionnya itu pergerakannya kayak gimana. Kalau kita kontrol A, seleksi semuanya, itu sedikit lumayan agak kompleks ya. Tapi ini bisa dipelajarin kok, kayak gini. Nah, dikombinasikan dengan audio juga. Audionya ini juga kita bisa ambil dari elements, pada bagian elements. Audio di sini kita bisa cek pada bagian kategori audio. Entah itu untuk advertising, maka dan lain sebagainya. Baru tahu malah ada hasilkan suara AI kayak gini. Oh, ini yang tadi. Tahu nggak kalau burung emu dan kanguru tidak bisa berjalan mundur? Hilang dia. Nah, Iya, buat ini Dwi doang kan. Nakwalid. Balik. nah, selebihnya kita kombinasikan ada sound effects dan lain-lain gitu. Oke, kita masuk ke tanya jawab kalau masih ada, dan selebihnya ini bisa dipelajari di next pertemuan ataupun nanti lebih advance lagi di kelas ya. Masuk. Oke. Oke. Kayaknya masih ada yang belum kejawab nggak ya tadi sambil ini? Ini namanya Canva refleksi master. Iya, ya Canva semakin depan. Oke. Ya ya, udah akhir sampai di penghujung dari webinar pada malam hari ini. Teman-teman gimana, masih ada yang belum selesai ditanyakan, belum terjawab nih, udah semua ya. Iya, nambahin buat challenge-nya Kak Siva. Oh iya, oke, nambahin buat
challenge-nya ya teman-teman. Challenge-nya kan tadi adalah ada posting 2 story. Story-nya itu apa namanya tentang webinar saat ini ya, gimana pesannya kalian, boleh mau spill sedikit insight-nya di story itu juga boleh. Oke, kecilin sedikit Kak Hasya.